Tapi setelah makan Bang Juma, dari kejadian sampai wahyu itu saya bongkar bangkir baca dan saya pahami. Disitulah ada kebenaran Bang Juma. Dan apa yang diucapkan Bang Jumar benar-benar berdasarkan dalil dan bukan asumsi semata. Dalil. Kalau orang mau membuka hatinya, melembutkan hatinya pasti mendapat kebenaran. Terima kasih banyak Bang Juma. Selamat siang. Tidak ada lagi pertanyaan saya Bang Juma. Makasih Waktu waktunya saudaraku saya LKT. siap. Sehat dan Baik, panjang umur ya, sukses. baik Bang Masya Juma. Allah. Terima kasih Ya, banyak Bang Juma. makasih, Selamat makasih siang. saudara. Siang. Kita ganti dengan yang lain ya saudara ya. Tetap belajar Bible, tekun belajar, dan sampaikan salam saya kepada pastornya. Allahu Akbar. Masya Allah. Enak kali dia. Begitu masuk Islam langsung surga. Wah. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Allah pun kabulkan kita para kaum muslimin naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan aras Allah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang nih, saya akan kasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Ahizuma ya, dan para hamba Allah yang lain. Cukup lumayan seru, yang dimana ada Utinora juga ya. Nah, di situ perdebatan ini berlangsung dengan panas ya. Ada dari pihak Kristen ada Budarni ya. Yang dimana Budarni ini jadi bulan-bulanan para mualaf ya, jadi bulan-bulanan jadi jadi bulan-bulanan para debater muslim. Karena apa ya, seperti biasa ngototnya luar biasa itu ya, ngotot dan pokoknya benar salah itu tidak peduli, yang penting ngotot gitu. Itulah kelakuan Bu Darni ya, bukan hanya Bu Darni saja, bahkan ya Kristen-Kristen yang lain pun sama gitu ya, tidak ada bedanya, semuanya sama. Baik kamu muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Alamat Yohanes 9 ini itu adalah tentang biiznillah, tentang izin Allah kepada Yesus untuk memperlihatkan mukjizat tanda kepada Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Justru ini yang akan membantah Paulus. Siapakah dia? Dia adalah anak manusia. Yesus anak manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadanya bukan anak manusia. Sedangkan Yesus membuktikan menyembuhkan orang mati, orang-orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Itu untuk membuktikan kalau dirinya utusan Tuhan. Mana buktinya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, maksudnya mujizat, yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan. Pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yohanes 9 tidak sedang membahas tentang penyaliban. Siapa yang disalib, Yesus atau Yudas? Bukan. Dia membuktikan kalau dia anak manusia ini adalah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, yang datang dengan berbagai macam mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus ini kepada Bani Israel ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu. Sedangkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah
melalui perantaraan dia. Jadi Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Allah yang melakukan mukjizat itu. Menyembuhkan orang mati yang melakukan itu Allah. Membangkitkan orang mati yang melakukan Allah. Membuat orang lumpuh berjalan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok kamu bisa membangkitkan orang mati? Ya itu karena Bapa yang memberikan itu kepadaku. Bapa yang melakukan itu melalui aku, bukan aku. Jadi kalau pastor mengatakan salah Bang Suma, itu tidak ada hubungannya Yohanes 9 dengan penyaliban. Itu mengklarifikasi Yohanes 9 kalau Yesus itu justru adalah utusan Tuhan yang dikasihi. Sebagai utusan Tuhan yang dikasihi, Yesus tidak mungkin disalib. Karena salib itu, sampaikan pada pastornya, salib itu untuk siapa? Menurut Yahudi, menurut Romawi. Romawi salib adalah untuk penjahat nasionalis. Yesus memenuhi syarat? Tidak. Menurut Yahudi, salib adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang Yesus memenuhi syarat itu? Tidak juga. Berarti menurut Elohim, menurut Romawi, Yesus anak Maria tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Sebab salib bagi Yahudi adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Tuhan, Elohim, adalah hukuman bagi ciptaannya, bagi hambanya yang dikutuknya oleh karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus memenuhi syarat enggak? Enggak. Jadi siapa yang memenuhi syarat di situ? Yudas. Kata siapa itu Yudas? Ya Paulus sendiri yang menulis. Kalau itu adalah Yudas. Apa buktinya? Terkutuklah Kristus, dia tidak menebus Yesus. Dia menyebut Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab kita, karena ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulis ini dikutip di mana oleh Paulus? Harus ke Ulangan 21, 22, 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah yang disalib ini pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang ada nggak pastor pendeta yang mampu membuktikan kepada saya Yesus melakukan dosa apa sehingga dia wajib dikutuk oleh Elohim? Nggak ada. Tapi kalau Yudas, saya bisa buktikan. Ulangan 27 nomor 25. Firman Tuhan berkata di situ, terkutuklah orang yang memakan suap. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa pastor pingin kali Yesus? Karena Paulus menjual Yesus, bukan menjual Yudas. Andai saja Paulus menjual Yudas, maka di situ pasti pastornya akan mengatakan itu adalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas datang untuk nebus dosa kita. Tapi karena Paulus menjual Yesus, maka dia pastor harus Yesus. Meskipun Yesus tidak memenuhi syarat. Kenapa pastor Paulus mengatakan itu Yesus? Karena iblis datang kepadanya di padang gurun menjual nama Yesus. Kalau nama Yudas yang dijual laku enggak? Enggak. Makanya sebelum ini terjadi, Bung, iblis mencoba Yesus dulu kan? Iblis datang kepada Yesus. Wahai Yesus, benarkah kau ini anak Tuhan? Kalau benar, berarti namamu ini mahal. Kalau benar, berarti namamu ini bisa kujual. Kamu akan kuberikan kuasa Yesus. Langit bumi akan kuberikan kepadamu kuasanya jika engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu diterangkan dalam Lukas 4. Apa kata Yesus? Tidak. Hanya kepada Tuhan Elohimmu saja kamu harus mengabdi. Jadi Yesus tidak menerima kuasa itu. Selesai. Pencobaan selesai. Nomor 13-nya, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang baik. Selesai. Iblisnya apakah tidur? Iblisnya apakah kembali ke neraka? Tidak. Iblis nonton, meneropong. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka iblis masuk ke Yudas. Supaya Yesus itu dibunuh.
supaya Yesus dihilangkan dari bumi, supaya supaya iblisnya itu bisa kemudian bekerja. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesusnya di sana? Iblis datang, dilemparkan keluar. Aku harus pergi. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, waktu yang tepat yang ditunggu-tunggu iblis itu sudah datang. Apa itu? Ketika tragedi penyaliban. Yesusnya diselamatkan, tinggal orang yang menggantikan. Orang yang menggantikannya inilah yang dilantik oleh iblis menjadi Yesus. Tadi Yesus tidak mau menerima kuasa dari iblis kan? Tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, maka Yesus masih sesuai dengan keadaan pabrik. Yaitu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi yang keluar dari kubur itu, coba Anda baca nomor 17-18-nya. Murid-murid tidak percaya. Ragu murid-murid itu, apakah ini gurunya atau bukan. Dia mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu yang menerima kuasa tadi? Yesus atau siapa? Yesus tidak menerima. Lalu siapa yang menerima? Orang yang disalib. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yudas. Berarti yang mengaku Yesus ini berdasarkan konteks tadi, Yudas. Apa pembuktiannya secara sejarah yang terekam di dalam khotbah Petrus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Nomor 29. Nomor 30. Nomor 31. Nomor 32. Nomor 33. Daud bernubuat. Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias. Di mana jasadnya tidak ditinggal di kubur. Jasadnya tidak mengalami, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Siapakah itu? Tidak ditinggal di kubur. Tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Dan data nomor 33, jasadnya diangkat ke langit. Itu tergenapi tidak? Tergenapi. Lalu sudah terlanjur ada penyaliban. Maka Petrus mengatakan apa di data nomor 36-nya? Tuhan telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu untuk menjadi Kristus, untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Makanya di data nomor 12, Matius 12, ketika nomor 38-nya orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat datang, minta satu tanda. Yesus, berikan aku tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun. Kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yudas akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya di khotbah Petrus nomor 40 di Kisah Para Rasul 2. Apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Selamatkanlah kami. Petrus menjawab apa? Selamatkanlah diri-diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya tinggalkan pemahaman bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Jelas itu bang. Jelas itu. Kecuali ada seorang pastor yang bisa membuktikan Yesus itu pendosa, baru bisa dikatakan yang disalib itu adalah Yesus. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tidak ada alasan kita mengatakan Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Yesus orang suci. Dia hamba Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami memuliakan beliau. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya izin tadi saya rekam ya Bang Juma, mohon maaf. Iya. Baik, jadi mereka tuh membawa saya juga ayat yang berikutnya. Oke, yang Bang Juma sampaikan saya paham ya. Saya lebih 75% lebih ke Bang Juma karena lebih akurat untuk pribadi saya.
Oke, baik. Mereka membawa Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 Bang Juma. Endingnya di mana, saudara? Nomor 34, 35, 36. Itu endingnya itu di situ. Oh, Yohanes 10 itu. Iya. Oh iya, iya. Ketika Bang Juma udah ketik- ini. Iya, iya. Ketika Yesus kemudian dituduh lalu ingin dilempari batu. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Hanya karena aku mengatakan apa yang diperkatakan oleh Allah. Dan apa yang diperkatakan oleh Allah itu tidak bisa dibatalkan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus mengatakan apa? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan akan datang kepadanya sampai tak terhingga. Siapapun. Makanya di Keluaran 7 nomor 1, Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun. Diangkat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus diangkat menjadi Theos bagi Bani Israel. Sebab dia datang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maka kesimpulan saya, saudara, andai saja Yesus hidup hari ini, lalu ada di Monas, berdiri di atas puncak Monas, pakai toa, lalu dia berkata, wahai seluruh umat manusia, aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bukan Yesusnya yang disembah, tapi yang disembah adalah yang mengutusnya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk ia ucapkan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang keluar dari mulutku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi tidak ada dasarnya kemudian Yesus itu adalah yang disalib. Nggak ada. Dia orang suci. Jangankan untuk berbohong, untuk berkata-kata saja itu bukan dari dirinya. Itu adalah atas perintah dari Bapa. Kalau di Islam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Bahkan dikatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Bagaimana mungkin aku mengatakan suatu ucapan yang bukan hakku untuk aku katakan? Aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi di Yohanes 10 itu ingin menghukum, menghakimi Yesus? Karena mereka memang sedang mencari-cari kesalahan. Baca Yohanes 11-nya nanti tuh di Yohanes 11, kemudian di data nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Maka seluruh kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama untuk merusak Yesus. Kenapa? Karena, sampaikan kepada pastor, karena penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris. Bukan karena ingin membebaskan Katolik Roma, Vatikan. Bukan karena dosa waris dari Adam. Tetapi baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Penyaliban itu terjadi oleh orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayapas bernubuat hari itu juga bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Maka Yesus yang harus mati. Itu dasar latar belakangnya. Yesus ingin disalib. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya, bukan karena ulangan, bukan. Itu hanya tipologi, tipu-tipu daripada bapak-bapak gereja mula-mula. Sekira begitu. Baik Bang Juma, terima kasih banyak penjelasannya luar biasa. Sama-sama, saudara. Saya sih sebenarnya LKPP. jujur Bang Juma ya, kalau saya sudah 99,999% Bang Juma. Jiwa Allahu saya itu Akbar. udah sedikit lagi. Hanya saya ingin juga saya berangkat nanti itu ada saya ajak teman
Jadi saya Iya. pengen saya menghasilkan buah juga Bang Juma. Jadi bukan saya saja yang Allahu bersyahadat, Akbar. tapi ada 3-4 orang yang saya ajak. Jadi kami itu berunding. Jadi saya pengen bukan saya saja. Sehingga saya dengan Bang Juma ini mendapat pahala, Bang Juma pun dapat pahala, saya pun dapat, kemudian saya menghasilkan buah juga. Saya ajak kawan-kawan saya, Allahu karena Akbar. saya mengatakan kepada mereka, yang membedakan kita dengan hewan hanya satu, yaitu akal. Kenapa? Allahu Akbar. Kita bisa mengendalikan nafsu kita, karena kita punya akal. Tapi hewan tidak bisa mengendalikan nafsunya, karena dia tidak memiliki akal. Jadi kita Wah, menggunakan keren, akal keren. untuk membedakan kebaikan baik dan buruk. Seperti itu Bang Juma. Saya Masya sangat berterima Allah. kasih kepada Bang Juma. Jujur ya, Bang Sama-sama, Juma memang Bang. sudah, kalau kita mau menerima dengan hati, Bang Juma sudah sangat berjasa loh, pahalanya besar. Kenapa? Karena Bang Juma sudah membuka pikiran kami yang selama ini sudah sangat buta. Buta, betul-betul buta, dan kami hanya makan dengan doktrin, hidup dengan iman tanpa kami mengetahui kebenaran itu Bang Juma. Tapi jujur Bang Juma punya cahaya, karisma yang udah Allahu memberikan Akbar. kami Allahu memberikan kami semangat untuk belajar sehingga kami tahu Alkitab. Saya dari kecil sampai besar tidak pernah buka Alkitab Bang Juma. Tapi setelah mengenal Bang Juma, dari kejadian sampai wahyu itu saya bongkar bangkir baca dan saya pahami. Disitulah ada kebenaran Bang Juma. Dan apa yang diucapkan Bang Juma benar-benar berdasarkan dalil dan bukan asumsi semata. Dalil. Kalau orang mau membuka hatinya, melembutkan hatinya, pasti mendapat kebenaran. Terima kasih banyak Bang Juma. Selamat siang. Tidak ada lagi pertanyaan saya Bang Juma. Makasih Waktunya saudaraku saya LKT. siap. Sehat dan panjang umur ya, sukses. Baik, Bang Masya Juma, Allah. terima kasih banyak Bang Terima Juma. kasih. Selamat Terima kasih siang. saudara. Siang. Kita ganti dengan yang lain ya saudara ya. Tetap Udah Bu Darni udah ya, nanti malam lagi ya teman-teman ya. Jangan jadikan Bu Darni permainan. Beliau itu masih masuk kategori kafir zimmi, bukan kafir harbi. Jadi kita santai sama beliau. Oke, lanjut silakan Bang. Cari ya Bu Derni ya data siapa yang melarang pendeta berbisnis ya. Itu persepuluhan untuk kaisar itu. Kaisar Nero, Kaisar Timotius, kaisar-kaisar ya. Suka-suka saya lah ngomong untuk siapa. Kenapa kok panas? Udah siap ke ronde ketiga? Halo, siap ronde ketiga? Persepuluhan itu untuk kaisar. Oh, ternyata untuk kaisar selama ini. Untuk Oke. kaisar. Oh. Ronde ketiga sudah siap? Itu Darni monitor. Aduh, aku disuruh WD sama siapa nih? Sama Bang Lotus. WD dulu host. WD. Maksudnya WD itu apa? WD itu dicairkan dulu. Apanya yang dicairkan? Gak tahu. Hah? Apa yang mau di WD? Nggak tahu Bang mereka Lotus ini. kok ngadi-ngadi ya? Apa yang di WD Bang? Oh, koinnya. Ya. Sabarlah, bentar lah dulu. Nanti selesai dulu. Lanjut, Bang Alexander. 4,42 ini dapatnya berapa ini? 400. 800. Enggak sampai lah. Nggak sampai ya karena udah untuk TikTok dengan host juga. Paling 200, ya hampir 300 lah. Makanya teman-teman, Bang Lotus cukupkan. Ya gitu dong, cukupkan. Nah, juga baik, Pandi. Iya. Pandi. Siap. Yuk. Kalau sampainya 300 sudah bisa rongkat lah koin ini biar bisa WD kita. Ya udah. Jangan dulu. Oh, live Jangan harus dulu, belum cukup. hey. Si Live Derni, harus belum tunggu dulu, cukup. Derni, naik dulu, Derni, naik, Derni. Masuk, Oke. Barakallahu. Enggak, biar bisa pulang aku ngisi minyak ini toh, ngisi minyak. Tunggulah dulu, jangan lupa. Astagfirullah. Coba ya. Oke, yang lebih menarik nih. Coba Derni, ronde Derni, mana ketiga. Derni? Ronde Derni, 3 ya, Derni. ronde 3 ya. Derni, besar kan? Open cam, Derni. Oke, Derni, open itu cam, Darni. Derni, Oh, Derni. kalian enak, salah, kalian salah. enak dapat koin kalian. Oh, kalian enak dapat koin. Kok saya sih? Derni, open cam lah Derni. Itu Darni open cam, itu Darni. Jadi berdua aja sampai itu Nora. Iya. Aku besarin nih. Cepat. Sebentar ya itu ya, aku mau video aja kok itu. Sabarlah dulu itu. Oh, membetuli apa lagi sonkat? Ya. Kapan Papa? Oh. Dah.
Izin Lagi. saya kasih gini aja 4-4 ya. Jadi ini ronde ketiga. Perpuluhan ronde ketiga. Iya. Ternyata beda lah Kak. Sebentar Bang Lotus. Ini didapat palingan berapa ini? 400-an ya? 400 ya? 400. 400 ya Bang? Saya nggak tahu. Nah, itulah. Ronde ketiga perpuluhan. Enak. Jadi Enak kalian iyalah. Loh, kok Enak kita kalian. pendeta kau saja yang butuh perpuluhan. Kami juga Kalian butuh perpuluhan. bukan, kalian Nora. Kalian enak, kalian hujati Alkitab kami dapat duit kalian. Babamu mak hujat. Gimana hujat? Ternyata persepuluhan itu memang untuk kaisar, bukan Mana untuk coba datanya? imam. Mana datanya? Loh, Aku pun suka-suka ingin saya tahu. lah. Kenapa kau minta lah? Kau cari Tengok lah. ini, tengok Kau cari kawan-kawan, sendiri lah. 2.300 mata memandang. Kau cari Gimana ini lah. si Nora? Sekarang Kemana? kau Kayak mana buktikan. ini? Panutan Gimana? kalian ini. Mana Siapa datanya? yang melarang pendeta berbisnis? Mana? Coba, siapa Iya, yang melarang? mana datamu? Mana datamu? Siapa yang melarang? perpuluhan? Siapa yang melarang? Kami mengikuti tradisi Yahudi bagi Saya orang-orang bertanya, Lewi. yang melarang Gitu. pendeta untuk berbisnis itu siapa? Para petinggi di organisasi kami lah. Oh, berarti bukan Tuhan ya? Sesuai dengan sewaktu bangsa Israel memberi perpuluhan kepada orang-orang Lewi. Gitu. Nah, sekarang kau tunjukkan di Kau mana Tuhan- menunjukkan data, Nora. Kau bilang tadi Elohim perpuluhan melarang. untuk kaisar. Elohim melarang kaisar untuk berbisnis di mana? Loh, apanya pertanyaan kau ini? Aduh, ya Mang. Kau belum kau jawab, aku sudah ku jawab. Kan satu-satu. Iya, Aku udah ku jawab. kau yang Kau tuh mengatakan, jawab lah. kau mengikuti. Tadi kan kau Kau bilang yang mengatakan- perpuluhan untuk kaisar. Mana datanya? Ada. Mana lah, mana? Aku pun Ada ingin lah. tahu. Supaya nggak kasih perpuluhan aku lagi. Supaya nggak aku kasih perpuluhan. Mana? Supaya nggak Perpuluhan. supaya Nora, kan perlu aku datanya supaya jangan ku kasih perpuluhan. Bayangkanlah aku janda Suku setiap Lewi bulan ngasih aku. wajib membayarkan persepuluhan kepada kaisar. Mana dia? Ayatnya di mana? Cari sendiri. Oh, Cari area. sendiri. Ya. Area suku Lewi. Ya. Suku Lewi memberikan perpuluhan untuk kaisar. Itu Derni, open cam dong. Open cam biar sama-sama. ke seksi bajuku ke Ya, pakai dulu Apa baju apa lah. lah. Kau ke gereja Baju buka dulu. seksinya. Enggak lah. Oh enggak. Pakai baju dulu itu biar cantik dia? kelihatan. Biar ada Suku juga yang Lewi bukan. memberikan persepuluhan kepada para imam. Itu Kepada biar- para imamnya dengar. Itu coba baca originalnya. Originalnya Kenapa, Imam Lemoro? atau Kaisar. Levaru kenapa? Itu Nora aja yang diingat orang itu. Cemburu dia. Cemburu orang itu. Itu Nora aja diingat. Wow, tidak pernah yang namanya duda disantunin ya. Kau paham kan itu? Itu Faruk, kau paham nggak? Itu Faruk. Iyalah, Paham duda nggak? itu harus bekerja keras. Paham Betul nggak itu. Berarti dalilmu sama aja sama si Ya, lanjut. Baca originalnya. Suku Lewi memberikan persepuluhan kepada para imam. Kau dengar ini para imam, bukan kepada kaisar. Persepuluhan yang diberikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, kemudian diberikan kepada suku Lewi sebagai warisan mereka untuk menunjang pekerjaan mereka di kemah suci. Suku Lewi sendiri juga wajib memberikan persepuluhan dari persepuluhan yang mereka terima kepada Tuhan. Mana ada ke kaisar? Kau Nora lah. Baca Tuhan. originalnya Aduh, baca. sudahlah. Betul ini Nora. Orang imam-imam itu Nora, mereka kerjanya untuk mengurus rumah Tuhan dan jemaat. Itu loh Nora. Jadi mereka kan tidak bekerja. Jadi kami juga masih Advent hari ke-7 di sini tidak diperbolehkan pendeta kami itu bekerja. Mereka hanya Kalau ini seandainya ya Derni ya, seandainya. Ya, santai ya, jemaat jangan sudah lagi, mulai iya. menipis, iya. Iya. Seandainya jemaat udah mulai menipis, dari mana kira-kira lagi dia dapat? ya kalau nggak ada perpuluhan yang nggak ada. Buktinya di gereja kami sekarang ada janda miskin, malah ku bantui pun, ku kasih beras. Itu kan kau. Ya udah nggak ada perpuluhannya, nggak ada. Mana ada dipaksa itu?
Aku pengurus maksudnya gereja, untuk pendeta ini loh, Nora. Derni, untuk pendeta ini dari mana jadinya dia mau makan untuk anak istrinya? Ya kan banyak nanti umat-umat yang berduit. Nah, kalau eceknya kayak kami lah di tunggu dulu. saya tanya. Tunggu Tunggu dulu. sebentar dulu Nora. Ini kami di Pancur Batu, udah Nora. Kami hanya 10 keluarga. Paling yang berduit sebenarnya sederhananya kami. Aku aja pun janda, sedikit nyawangku. Nah, udah yang lain lebih miskin lagi daripada aku. Udah, kami yang 10 itu ibaratnya sederhananya keuangan kami. Udah, mana mungkin bisa hidup pendeta dari Pancur Batu ini? Ada lagi jemaat yang besar. Itulah menopang perpuluhan di Medan Barat. Contohnya Medan Barat. Konkem lah kau, Kami- Derni. Janganlah. Aku kan Medan Konkem Barat, aja lah Nora. kau. Sebentar Nggak dulu. apa itu. 4 gereja. Tunggu dulu. Medan Barat 4 gereja. Itu open camp lah biar seru kita sama-sama. Aku mau open camp juga, rame-rame kita. Enggak, aku kalau marah-marah jelek kali aku. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah, marah-marah si Nora marah-marah pun tetap dia manis ya kan. Udahlah Nora. Itu Faruk, kalau besok aku ke Medan sama-sama lah kita ke rumahnya ini. Iya gak apa-apa, Udahlah. makan di rumah orang ini masih gak masalah. Kan Iya, kita Bang makan Juma juga. aja mau makan di rumahku loh. Katanya nanti lain kali kalau dia datang ke Medan, singgah ke rumah, boleh Ibu Darni memasak dari tangan sendiri katanya. Bisa rupanya Bang Juma makan masakanku. Kan Bu Darni tidak memakan yang haram katanya. Bisa kok. Muslim-muslim aja pun sama aku bersalaman di Sibolga. Fanatik di Sibolga. Tapi mereka karena tahu kami itu makanan-makanan kami halal, mau bersalaman dengan Tunggu dulu, kami. Derni, sebentar dulu. Ini saya baca Iya. Travel Gabut, Nora Munade. Kalau dikasih persepuluhan juga mau dia. Kau pikir ini persepuluhan? Itu rezeki. Beda persepuluhan itu wajib. Ini kok itu Iya. wajib. Ini dari saudara kami yang ingin apa? Bersedekah. Nora, wajib maksudnya gini Nora, wajib bagi yang ada uangnya, bagi yang ada penghasilan loh Nora. Ini di gereja kami ini contoh barang. Ada ini janda ini, ada janda 2 orang ini, 3 janda dengan aku sebenarnya. Tapi karena aku ada pekerjaanku sedikit, ada dong kuberikan. Makanya setiap bulan makanya bayangkan kalau ku total perpuluhanku itu Nora, kurasa bisa beli Alphard 1 dalam setahun ini, bertahun ini. Tapi ya memang sudah begitu, namanya kita membantu pekerjaan Tuhan. Kan gitu. Iya kalau di total Gilbert perpuluhan. itu ya. Gilbert itu ya kaya ya. Aku mobilku nggak ada Nora, tapi aku nggak ikhlas aku. Boleh silakan. Iya. Tapi nih teman-teman Kristen, apapun aturan yang kalian buat dalam aturan yang perpuluhan, tak bisa kalian. Hakikat perpuluhan itu adalah di mana dari 12 keturunan itu 11 mereka memberikan memberikan perpuluhan dari hasil bumi mereka kepada suku Lewi. Kan itu sejarahnya, kepada suku Lewi yang memiliki kesepakatan mereka yang mengurus bait Allah pada masa itu. Nah, ketentuan itulah yang dijiplak oleh bapak-bapak gereja, ya kan, untuk kepentingan mereka. Pada sejatinya, orang Yahudi saja yang lebih berhak tentang perpuluhan sudah menghapus perpuluhan tadi seiring dengan runtuhnya bait Allah pada masa itu. Maka suku Lewi tidak berhak lagi mendapatkan perpuluhan dari 11 anak keturunan Yakub yang lainnya. Dari situ kalian jiplak. Jadi ketentuan hukum, ketentuan perpuluhan itu bukanlah sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus tidak mengajarkan tentang perpuluhan kepada iman Kristen karena memang Yesus tidak kenal iman Kristen. Yesus tidak kenal iman Kristen, hanya saja dijaplok oleh ketentuan itu tadi. Ketentuan perpuluhan itu tadi dijaplok oleh bapak-bapak gereja. Nah, saya tidak mengatakan untuk keuntungan bapak-bapak gereja, bukan, tapi untuk kepentingan dan keperluan dari jemaat. Di gereja dimanapun diadakan perpuluhan itu tadi. Kalau ternyata ada bapak-bapak gereja yang menyalahgunakan perpuluhan itu tadi, itu urusan mereka. Tapi nggak bisa diingkari. Perpuluhan itu adalah ketentuan dari Bani Yakub yang dimana mereka sepakat memberikan perpuluhan hasil dari bumi mereka, hasil dari laut mereka, ya untuk suku Lewi yang pada masa itu mendedikasikan hidupnya untuk bait Allah pada masa itu. Begitu itu Derni. Jadi kalaupun kalian melakukan perpuluhan itu untuk kasih
pribadi apa kalian gereja kalian, untuk kesimpulan dari gereja kalian itu urusan kalian. Tapi terima Enggak. kenyataan itu bukan pengajaran dari Yesus. Tidak ada. Yesus mengatakan di dalam Matius 23 ayat 23. Hai orang-orang munafik, karena kamu memang memperhatikan persepuluhan, katanya, dari hasil kebun sayur-sayurmu. Tetapi kamu mengabaikan yang terutama dari hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Memang kamu harus memberikan persepuluhan, tetapi jangan mengabaikan yang terutama. Dua-duanya dikerjakan, Bang Farouk. Sekarang saya Gitu tanya, ya. ketika Yesus berkata dalam Matius 23 tadi, apakah pada saat itu sudah ada umat Kristen? Ya, Kristen setelah ada kan namanya Kristen itu kan di Antioquia. Ketika Yesus berkata sedemikian dalam Matius 23, apakah pada saat itu sudah ada umat Kristen? Ini belum ada lah. Di sini kan masih Yesus bersama dengan murid-murid. Ada korelasinya perkataan Yesus itu untuk iman Kristen. Nggak ada. korelasi perkataan Ini Yesus itu untuk perbuatan ini kan gereja. salah. Baru nggak boleh gitu loh, Paro. Jadi kami juga umat-umat Tuhan yang mengatakan pengikut Yesus. Jadi kami juga umat Kristen itu harus juga sama seperti orang-orang pada zaman itu. Gitu. Aku nggak Jadi ada kalau kontak. kita memberikan persepuluhan itu kan kita membantu pekerjaan Tuhan yang ada di sekitar distrik kita. Contoh kayak kami tadi Medan Barat, kami distrik Medan Barat dipimpin oleh satu pendeta, 4 gereja. Kalau di total semua umatnya sekitar 300 orang. Nah, jadi pendeta ini tidak bisa ini berdagang. Tunggu dulu, Jadi Ito Darni. Tunggu Ya. dulu. Pausnya nggak nyebrang ke tempat aku itu. Cuma nyelam di tempatmu aja. Tahu nggak siapa itu? Tahu nggak siapa yang ngasih paus? Siapa? Itu sama dengan Bang Lotus. Mereka satu loh, ngeri ya. Akunnya 137, 131. Itu kan tadi dia taping. Ini akun saya juga Bunda katanya kan. Masya Allah. Berkah selalu Bang Lotus. Sehat selalu, murah rezekinya. Ya. Barakallahu fikum, Dientengkan Abang. segala urusannya ya Bang. Lotus, sama aku kasihlah pausmu. Ya bintang. Raja ini bintang. itu Nora, itu Darni, Bang Faruk, Faruk, ini ada gereja. Saya mau jalan-jalan mencoba tanya-tanya perpuluhan dulu ya. Iya. Ada gereja dekat rumah Gereja. saya. Nah, Di mana itu? Masya Allah, syukron Bang Lotus. Syukron. Cair Sama bro. aku mana Lotus? Tidak dikasih sama enggak, aku bingung ya. Mak, di sini Lotus. menunjukkan ya. Kasihlah sama Begini. aku, Lotus. Nah, udah dikasih tuh. Begini, Makasih Kak Denny. Oh. Sebentar, Kak Denny. Apa tuh? Begini ya. Ya. Bang Zuma atau siapapun kami ketika kami berdiskusi di room Kristen akan ada saudara-saudara Muslim yang mendukung, menyupport kami walaupun hanya berupa koin dan doa, kan begitu. Iya, Nah, yang iya, saya iya. heran kalau ada Kristen-Kristen yang berdiskusi di room Muslim, kenapa mereka nggak mau nyawer? Oh iya, nggak tahulah Nora. Ya Nggak itu berani kan. aku, no Nah, comment, iya. Ya, oke. Jadi begini Bu Derni, ini maaf ya. Inilah Karena sebenarnya. gini Nora, aku kan nggak di sini nggak menghujat, dari tadi kan nggak menghujat aku. Betul. Ah, Sekarang begini. kalau menghujat, inilah nggak mungkin dikasih si Sebentar dulu Lotus. Derni. Udah 500 Nora. Makanya lu diam dulu, lu diam. iya. Sebentar dulu Ih, Derni. jangan. Nah, jadi ini begini Derni. Inilah kami umat Muslim, ya. Iya. Apa maksudnya? Mereka itu ketika tidak bisa naik ke atas seperti kami berdiskusi membantah syubhat-syubhat dari saudara-saudara Kristen yang suka menghujat Nabi kami, Al-Quran kami dipelintir, Allah kami dihujat. Nah, mereka hanya menyupportnya satu dengan doa. Itu perlu, itu sangat kami butuhkan. Kedua yang mungkin dengan seperti ini. Kami tidak punya apa-apa Nora, ilmu kami mungkin hanya sebatas ini, tetapi kami menyupport kalian semua, wahai saudara-saudaraku yang ketika kalian di situ naik ke atas. Ingat Bu Derni ya, kita ketika berdiskusi, saya, Uto Faruk, Bang Zuma, Unirifa atau yang lain, open camp, kami ini sudah siap apa? Satu kaki ini, kami ini di rumah satu kaki ini sudah harus siap di penjara. Betul tidak? Iya. Betul kan? Kalau kalian di Indonesia nggak akan bisa tersentuh kalian. Kaminya yang nggak boleh. Tidak juga. Sekarang begini. Ketika kita berdiskusi, ranahnya itu adalah ranah edukasi, tidak ada penghujatan, masih memakai data, tidak akan bisa terkena. Tetapi kalau contoh anak Batak, YouTube-nya itu sudah banyak. Iya, Memang yang jangan. menjurus penghujatan. Itu loh. Makanya aku nggak Terusnya berani udah aku untuk membahas
nabi kalian atau Al-Quran kalian. Makanya begini Bu Derni ya. Saya pribadi lebih bagus saya serang pribadi dia daripada saya menghujat. Saya mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, mencolok begini-begini, saya tidak mau. Lebih bagus saya serang. Kalau Bu Derni sudah menghujat Nabi saya paling enak katakan, turunlah kau, pelacur kau, binatang kau. Lebih bagus saya hujat Bu Derni daripada saya hujat sesembahan. Oke. Jadi kembali ke laptop. Di mana Intinya perpuluhan diberikan kepada kaisar. Loh, ada tertulis, kau carilah. Udah aku cari loh Nora, aku ingin tahu. Jadi bayangkan Nora, aku miskin loh, aku janda. Terus aku mengasih perpuluhan. Kalau memang ada dalil seperti itu, biar ku stop perpuluhanku. Banyak sekarang lebih saya tanya, untuk Tuhan itu untuk apa? Iya, Tuhan itu kaya raya. Untuk apa diberikan kepada Tuhan? Untuk pekerjaan, maksudnya pekerjaannya yang ada di muka bumi ini. Emangnya pendeta itu atau ustadz bisa jalan Raja kaki? Bintang. Barakallah Bang Raja. Itu terima kasih sama Bang Raja udah dikasih kau satu. Makasih Bang Raja. Ganteng nggak Bang Raja ini? Duda atau dia enggak? Duda dia. Gatal. Duda kah dia Nora? Duda. Itu Faru udah ada nih mau mengamsal itu Faru. Mengamsal. Iya Bu. Enggak loh. Di Amsal itu loh, di Amsal 7 ayat, aku tahu itu, di Amsal 7 ayat 18-19 kan itu kan bagi perempuan yang pesundel itu loh itu. Dia mengatakan, marilah kita memuaskan birahi kita. Tapi kan ayat 25, jangan kau ikuti langkah-langkah perempuan itu. Mana ada perempuan-perempuan Kristen bersandal? Ada aja Konora. Itulah kalian satu. Enggak ada. Ini aku janda. Bayangkan aku Nora janda. Udah 20 tahun aku menjanda. Jangan kau ukur ke diri kau, Derni. Karena aku itu pengikut Yesus. Dengar dulu. Jangan kau begitu, Derni. Saya pribadi. Nora, tunggu dulu. Aku buka ban loh, tanganku bertanah-tanah loh, Nora. Saya tidak tanya itu, Derni. Kalau aku coba. buka apa? Aku buka itu, buka gigi orang. Dengarkan dulu, Derni. Jangan. Kau tuh selalu mengukur ke dirimu itu yang tidak baik. Saya nasihati kau lah. Kau kan yang benar. Kau kan kakakku. Jangan mengukur sesuatu tuh dengan dirimu, dengan diri kita. Kamu bersyukurlah kamu. Kehidupan kamu itu masih dibilang kehidupan layak. Bagaimana orang-orang yang di luar sana? Gitu loh. Makanya saya tidak, berapa kali saya lihat kalau kamu diskusi, Derni, kau selalu menyerang ke pribadi orang. Bagaimana nanti dengan kau janda ini, anakmu bagaimana? Itu tidak baik. Karena apa? Karena rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah dan tidak pernah salah alamat, Derni. Saya tidak, Nora. Diam dulu. Saya hari ini saya tidak tahu saya disawer sampai 10. Kalau saya WD palingan alhamdulillah masih bisa saya kasih anak saya jajan, kan begitu. Tapi kedepannya saya juga tidak tahu bagaimana. Makanya saya berucap syukur kepada Allah. Hari ini rezeki saya seperti ini. Mungkin besok seperti apa. Gitu loh. Iya tadi kan ngomong kayak gitu gara-gara perpuluhan tadi. Kau bilang pendetaku buncik-buncik makan perpuluhan. Loh, bukan kau. Saya kan tidak mengatakan pendetamu. Dengar narasi. Kan kau bilang tadi rekam jejak. Dengar, ulangi rekam. Dengar dulu. Kau dengar, makanya kau dengar saya. Saya bilang pendeta. Saya tidak mengatakan pendetamu. Karena apa? Saya tahu. Pendeta-pendeta itu loh. Makanya kau diam dulu, saya jelaskan. Karena kan sama itu. Tidak sama. Kalau karismatik mana ada persepuluhan. Kau pun. Karismatik nggak ada. Dengar, makanya setiap denom itu ada yang menerapkan persepuluhan, ada yang tidak. Makanya saya bilang kan pendeta-pendeta umumnya. Gitu loh. Sapa dulu Bang Jibril itu Nora. Nggak mau saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bang Jibril. Udah nih, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Insya Allah. Masih nyembah makhluk? Masih? Udah pasti dong. Janganlah menyembah Tuhan Yesus selak kayak begitu Bang Jibril. No, berkurang. Enggak akan luntur hatiku menyembah Yesus sang juru selamat dan akan hakimi dunia. Mantap. Seperti inilah khotbah-khotbah yang membangkitkan gairah umat jemaat untuk memberikan persepuluhan. Kan ada datanya loh Nora. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus,
Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Udah, Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 1 Korintus 5 ayat 10. Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ya. Matius 24, tunggu dulu. Matius 24 ayat 28 sampai 31. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Bayangkan itu, mana ada para nabi berani berkata seperti itu. 4 penjuru. Biasa kan Yesusku? 4 penjuru bumi. Iya, dari Emang 4 emang penjuru bumi. Emang bumi kotak, Bu? Ya, dari maksudnya segala penjuru bumi dikumpulkan semua manusia sujud kepada Yesus. 4 penjuru. Berarti kan ada udah. berarti kotak apa ya dunianya? Iya, mau Kotak, kotak, mau kotak. apa, pokoknya dari Kotak, segala Bang penjuru Jibril, itulah. kotak. Mantap. Gitu ya. Bang Jibril di Mantap. sini pakai data. Ada nabi seperti Bang itu Jibril, tugasnya. Bang Jibril, Ada sebentar nabi. nih. Kader nih sebentar. Bang Jibril, di sini pakai data, ya kan? Walaupun tertulis bisa diasumsikan. Suka-suka kita sekarang. Gitu. Mantap. Oh. Iya. Silakan. Disapa dulu Om Leo. Om Leo ini siapa ini? Kayak Bapak siapa nih? Bapak ini bukannya Bapak Pinjol itu Putra. ya, kemarin yang telepon Selamat saya. sore Om. Kristen atau Islam Bapak ini? Halo Om Leo. Nyaman ya di muslim ya? Sampai kafir yang nyapa Ganteng kan? tamunya. Dia ganteng. Ini Kristen atau Islam ini? Itu makanya. Emang nyaman banget di ruangan muslim, Masya Allah. Iya. Bukan. Aku ngapain ke ruangan Kristen yo? Udah samanya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saya kalau di room Kristen saya lebih nyaman di roomnya si Chrisley, terus si Tom Jerry itu. Saya nyaman tuh di situ tuh. Aku kalau ke room Kristen ngapain lagi aku di sana? Di situ udah banyak pakar. Aku sekarang kerja, Om Leo aku kan turun lah, tentara nggak Yesus. ada yang ngomong. Aku Bukannya- laskar Yesus. Bukannya Bu Darni dikafir-kafirin di Beda. sono? Enggak tahu, aku nggak pernah dikafiri aku. Ya, Ibu Darni nggak makan babi, mereka makan babi. Iya, tapi kan nggak mereka mengkafiri. Buktinya aku selalu diundang Pak Bombom, diundang. Nggak siapa-siapa, bangga tapi diundang aku nggak bom pernah sih, nggak hadir, bangga ya. Bu. Nggak bangga saya diundang bom. Iya, maksudnya para Kristen kan kalian tengok aku nggak pernah naik ke room Kristen karena menurutku mereka udah pakar-pakar. Aku khusus ke room Islam lah gitu. Kenapa Nggak udah enak. ganti nggak anak Abah? Bang Jibril. Enggak, anak abah ntar dipikir ini lagi. Ini iya, tamu salah kalian. belajar. Ya siapa lah Tamu Bu kalian. Deni. Bu Deni yang ya. Bu Deni Halo, yang siapa? korban dari apa ini? Korban dari apa itu? Kepanjangannya. Halo Dekku, Bener. selamat siang Dek. Kristen atau Islam Dek? Nggak ngomong dia Nora. Kau lah, lebih pandai kau kurasa yuk. Enggak. Kau dulu. Korban dari penderitaan. Entah siapa yang membuat dia menderita. Ya lanjut. Bang Jibril. Sama Bu Nggak jadi Deni. Bu Darni, nggak jadi main klien. Enggak. Aku nggak apa-apa. Dia tantang aku kan. Tangguh semua ongkosku. Kan ke Medan kan? Naik travel cuman berapa? 300.000 sekali pergi kok. Iya, biar datang aku jadi wasitnya gitu loh. Iya. Enggak lah, kalau nanti kalian datang aku. kalau kalian datang ke Medan, ke jalan-jalan lah kita ke Samosir. Ngapain pula debat kita? Ada aja. Bukan, gak jadi kita. Kan kau bilang turun kau dari sini datang. Ya, Kau bilang tadi. kan? Tadi Kau kan lagi bilang emosi. kan? Tadi kan Loh, emosi. Sekarang ku tanyalah dulu sama kau Kak Dirni. Sekarang kau udah punya suami apa tidak? Ya nggak mau aku kawin lagi, banyak antri. Banyak yang mau lamar. yang tidak ada pasangan disebut bujang atau tidak? Bujang. Bujang. Kan? Ya Iya. udah bujang. Oh gitu. Jadi kenapa kau marah? Kau marah? Kecuali kalau Enggak. aku bilang kau bujang inam, marahlah kau. Nah, Oh, sekarang gitu kau ya? bilang kau bujang. Iyalah. Iya, Makanya bujang jangan aku lah. apa kau marah? Sorry lah. Bujang. Kalau- Kenapa kalau- kan? Kau pinter kau ya, licik kau ya. Oke lah. Ah. Iya ya, sorry. Kadang aku nggak terpikir karena namanya juga sudah emosi ya kan. Kita kira udah Kecuali negatif aku bilang semuanya. kau bujang inam. Baru. Iya. Kan aku Betul, bilang kau betul. bujang. Kau kan gak ada pasanganmu. Bujang kau kan? Bujang. Nah, sekarang aku tanya dulu sama Bang Jibril. Bang Jibril, kau bujang atau tidak? Bang Alhamdulillah. Jibril? Alhamdulillah. Dia bujang. Dia enggak, Bang Jibril marah enggak sama aku kalau aku bilang abang bujang? Enggak. Enggak. Aturannya yang marah sih Pak Ito Faru. Ito Faru enggak asal kau bujang. Dia marah karena dia punya pasangan.
Iya, pasangan. ada istrinya gitu. Iya, gitu. Ya kan? Kita harus Udah, Bang cerdik, Panu, seperti jangan lagi. siapa? Seperti Paulus, cerdiknya. Enggak, tapi Bu Darni ini bujang. Iya. Iya dong, Mas, bujang. Udah 20 tahun aku bujang. Oh. Jelek Tapi Bu- namanya kayak gitu, Ya, Nora. ya, Kau ya, pun, ya, ya. janganlah bilang itu. Aku nggak bisa di kupingku mendengar itu, karena udah terbiasa aku dengar itu nggak benar. Jadi yang benar apa? Ya janda lah gitu. Oh, oke. Apa definisi bujang, Bang Iya Jibril? itu sendiri. Bujang itu sendiri. laki-laki yang belum pernah nikah. Itu bujang. Bujangan, ya kan? Kan nggak untuk wanita itu disandangkan kan? Betul. Perkataan bujang. Tapi kan Oh. aku melihat kau kayak laki-laki karena kau kan membuka ban motor. Iya betul. Iya buka ban Iya aku. kan? Iya serius. Itu, ya berarti benar kan? Bujang. Iya benar. Enggak, itu kalau udah bujang 20 tahun udah ketutup lagi itu. Enggak juga. Enggak lah. Oh enggak. Oh enggak. 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 Karena kan dari Iya, dari itu awal ketutup sudah. loh. Itu 3 tahun Enggak. ketutup, itu 3 tahun udah ketutup. Apanya yang Enggak. ketutup? Weh, kalian janganlah kayak gini lah. Wo. Ketutup. Maksudnya apa itu loh Nora? Maksudnya apa Ketutup itu? maksudnya Keluar. hatinya, ketutup hatinya udah nggak bisa menerima laki-laki iya. lain. Iya, gitu. udah payah. Emang pikirannya sama kayak mukanya kotor. kotor. Iya, ada aja. Emang bukan Itu cantiknya. Bukan Darni. Darni. Dan cantik aku itu. Gimana sih? Aduh. Iya bukan, Cantik maksudnya itu. pikirannya kemana-mana. Gitulah. Tadi semua. Itu. Apa tuh? Minum mama di kulkas. Gitu. Jadi kenapa aku senang di room-room teman-teman muslim? Karena ya di sini ada kerjaan Berarti Bu kan Devi gitu. perawan lagi dong ya? Perawan lagi. Nggak ada yang bilang Mana kayak ada gitu. perawan? Nggak ada yang bilang kayak gitu. Saya bilang tertutup itu hatinya. Enggak lah, enggak ada perawan Nora, enggak lah. Udah dol, ada aja kau. Udah keluar Astagfirullahaladzim. 2 kepala. Udah 2 kepala keluar dari situ. Nggak dol Gimana juga, dol? dia kan kebiasaan megang ban Udah. jadi dol. Enggak juga, dol juga tetap. Bahasanya bahasa ban. Iya. Karena aku kan usahaku di sini menjual ban baru, ban bekas, semua aku juali. Iya. Pelak-pelak baru, second, macam-macam lah. Ya tapi yang Gimana dol nggak untuk dibuang bertahan juga hidup? kan? Ya, enggak dong, enggak. Kan Ngapain tumpah, dibuang yang kan dol? tumpah, tumpah. Gara-gara Bang Jibril Gitu. lah. Ngomong dol-dolan. Tapi ini dulu ya, singkat cerita ini. Dek. Kita kan sekarang ini kan terus kita berdiskusi lintas agama ya kan. Gelap, Tahu kan? kalian, Oh, kelak ke depan, Betul. kelak ke depan, gak ada gunanya kita ini. Akan disatukan semua agama loh nanti. Akan Nggak, tapi disatukan. coba kalau saya tanya Bu Darni, iya. kalau Yehosua di abad 1 itu hidup di zaman sekarang, kita bisa lihat dia nggak makan babi, dia nggak Iya. minum anggur, dia sunat, dia puasa, Bukan. ibunya kerudungan. Pakaian kotor. Iya. Kira-kira dia Muslim apa Kristen ya Bu? Iya, di Advent dia datang ke Advent. Berhari Sabat dibaptis. Advent dia datang. Saya ulang. Kalau Yehosua di Iya. abad 1 itu hidup di abad ini, dia puasa, dia sunat, dia nggak makan Iya. babi, dia nggak minum anggur, dia kalau sholat, kalau doa sujud, emaknya kerudungan. Kira-kira dia Muslim apa Kristen? Ya bisa ke Advent dia, Kristen Advent. Kristen Advent dong. Orang Advent mana yang emaknya kerudungan? Yang Ya. kalau doa sujud? Kalau di tanah di Israel di sana Udah, kan jangan ada badai ngarang. pasir. Udah, Tunggu jangan dulu. ngarang. Tunggu Nah. dulu, di sana kan ada badai pasir. Kenapa di sana berkerudung? Supaya jangan masuk pasir ke matanya jika ada badai pasir. Kalau di Indonesia nggak perlu berkerudung karena nggak ada badai pasir. Gitu saya. Oh jadi menurut Ibu dia pakai kerudung bukan menutupi rambut, tapi karena Kalau pasir di zaman gitu ya? itu, ya kalau di sana di gurun sana kan, kenapa berkerudung? Supaya terhindar dari satu itu badai pasir itu. Oh ini tiba-tiba Jadi sekarang di dibuatlah gurun nih. Heeh. Berarti kadrun juga dong Yesus. Ya karena di sana kan gurun, ada badai pasir. Tapi kalau Ya berarti datang kalau dia Kristen ini manggil kadrun, maksudnya Islam tuh berarti masuk Yesus juga dong.
Kalau kadrun ini sebenarnya apa? Hah? Iya kan Aku selalu juga sampai hari ini nggak tahu kadrun apa. hinaan ke kami kan selalu kadrun. Setahu kalian apa itu kadrun? Kalau dikatakan kawan-kawan Yang saya kalau Google si kadrun artinya kadal gurun. kadal gurun. Oh, ya udahlah. Aku nggak ikut situ ya. Oh, oke. Berarti enggak ya? Pokoknya kalau Yesus datang ke Indonesia, nggak Kadrun. mungkin lah pakai kerudung, pasti panas rasanya. Kata Bunda Maria Lah, itu. lebih panas di sono, Bu. Di sono 40 derajat, di sini masih 33. Iya, di sana kan ada badai pasir, kena mata lah pasir itu. Maka Iya, dipakai itu. Kan kerudungnya nggak ditutupin ke muka, Bu. Bukan nutupin mata, nutupin rambut. Ibu ngarang aja nih. Iya, tapi kan kerudung zaman dahulu di sana kan ditutup sampai hidung. Karena ada badai pasir, badai. Tapi kalau kita baca perjanjian lama, perempuan itu kan memang mesti menutup rambut. Iya, kerudungmu itu adalah rambut panjangmu katanya. Korintus 5 ayat berapa itu ya? Wih, Tunggu ya. Korintus lagi. Iya. Ada. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. Bentar ya. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. 1 Korintus 11 nomor 2. Enggak, jangmu, enggak. 15 atau 17? Enggak, 1 Korintus 11 nomor 6. Ayat. Sebab jika perempuan tidak mau melindungi kepalanya, maka haruslah ia menggunting rambutnya. Tuh, ibu kalau nggak ditutup rambutnya botakin, Bu. Kok di Al-Quran pula ini, sabar ya. Nah, malah nusuk. Ayat Nyari penutup rambut malah keluar Al-Quran tuh. Ayat di Alkitab. Tadi nggak dibuat Alkitab. Ini dia. Oh, ini 1 Korintus 11 6 nomor 6. Ayat 15 ayat ini 6, coba baca nomor 6-nya. Coba baca nomor 6-nya. Kerudungmu adalah rambut panjangmu. 1 Korintus 11 ayat 15. Nah, itu. Nomor 6-nya coba. 1 Korintus 11 nomor 6 coba baca. 1 Korintus 11 nomor 6. Ya, 15 jangan dilewatkan ya. Iya, kita 11 justru 6 ayat 6. yang ibu lewatin, ibu mau ke 15 aja. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Nah. 7. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Udah Yang itu laki-laki. menyenangkan Yang gambar 6 ini perempuan. Yang 6 Ayat itu 15. Budarni rambutnya kebuka-buka gitu nggak, kenapa nggak dibotakin? Iya. Ayat 15. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Iya. Jadi? Iya, penudung, iya rambut panjang. Iya, jadi Bu, kehormatan dilindungin nggak, Bu? Dilindungi. Hah? Dengan cara apa? Dengan cara ini tadi. Diumbar. Memanjangkan rambutnya. Memanjangkan rambutmu. Gitu. Ini dia kan ada. Bu, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Tanda tanya tuh, ibu nggak baca tuh tanda-tanda tanyanya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi rambut itu kehormatan. Kehormatan ditutupin atau diumbar, Bu? Ya, bisa ditutupin, nggak salah. Ya. Tapi di sini dikatakan rambut panjangmu adalah kerudungmu. Ya udah jelas. Bisa dikerudung, bisa rambut panjang. Nah, dia artiin sendiri. Iya dong. Emaknya Yesus aja dikerudungin. Nggak salah berkerudung, nggak salah juga rambut panjang, itu maksudnya. Iya, tapi rambut itu kehormatan. Kira-kira kehormatan itu diumbar atau ditutupin? Ya, ditutupi dengan rambut panjang lah kehormatan kita ini. Kan cantik kan? Cantik rambut panjang itu tergurai ya kan. Jadi Jangan nomor dipotong-potong, jadi jangan jadi ayat nomor 6 ini dibantah ayat 15 gitu ya. enggak dibantah dan boleh berkerudung, boleh juga Bu, di rambut nomor panjang. 6-nya dibilang perempuan adalah sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya.
Jadi kalau Iya. nggak dikerudungin, dibotakin. Iya. Tapi kan nggak mau kita dibotakin. Ya udah panjangkan rambutmu, biar itu kerudungmu katanya di ayat Oh, 15. jadi oke. Ini logika Bu Darni ya. Jadi rambut ini di ayat 16 dibilang sebuah kehormatan, botakin kalau nggak mau ditutupin, tapi kalau mau dipanjangin, kalau mau kehormatan ini diumbar aja gitu ya. Enggak. Kalau enggak mau kau ditutup, potonglah rambutmu itu kan katanya di ayat 6. Tetapi kalau mau kehormatanmu itu buatlah rambutmu panjang, itulah kerudungmu gitu. Iya, jadi dibuka aja gitu. Udahlah, dililah dulu ini rambut panjang ini capek deh. Iya, jadi Selesai dibiarin lah. aja gitu. Iya dong, nggak apa-apa. Nggak ada dosa Oke. kan yang Jadi buat apaan nih ayat-ayat ini barusan kalau emang boleh? Ini kan hiasan kepala wanita ini nih, mulai dari ayat yang kedua ini. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan padamu. Jadi inti Tetapi aku ayatnya mau rambut supaya- tutup rambut lah ya. Iya, intinya rambut itu dipanjangkan. Nah, itu deh. Iya, siap. Iya. Tapi nggak salah juga. Jangan juga kita ejek orang berkerudung. Kalau yang benar harus dibenarkan. Oh, nggak ada yang ngeledek orang berkerudung, Bu. Masa orang menutup diri diledek? Masa orang berkelas diledek? Iya, makanya kalian juga jangan meledek orang yang tidak berkerudung kan. Bukan gitu. bukan saya nggak ngeledek, saya bilang di 1 Korintus 11 nomor 6 di Ibu Darni disuruh botakin. Iya. Saya nggak ngeledek. Jin. Artinya kan maknanya itu kalau kau tidak mau menutupi rambutmu dengan kerudung, potonglah rambut kau itu kan Bu, katanya. segala sesuatu yang berharga itu di mana sih, Bu? Pasti dilindungi. Contoh ya, kalau permata, Bu, itu ada di dalam laut, di dasar laut, ditutup tempurung, Bu. Itu barang-barang berharga. Emas itu ada di dalam tanah, tertutup, dilindungi, Bu. Kalau yang diumbar-umbar kayak pasir ini, nggak ada nilainya, Bu. Kayak pasir. Nyatanya umat-umat Kristen, contohnya Ibu Darni dihormati orang di Pancur Batu ini. Orang Islam aja Nih. menghormati aku. Ustadz juga iya. Kan kayak gini lah kan. Ini yang saya bilang Aku sama Bu Denny. harus lebih dekat Bukan dengan diriku kali. dong. Oh, alah. Nyatanya tanya kalian di Pancur Batu ini, kayak mana orang menghargai aku di Pancur Batu ini. Mereka menghormati aku, mereka salut kepada aku. Saya sebagai contoh aku buat di sini karena aku adalah umat Kristus. Jadi aku harus menunjukkan bagaimana menjadi umat Kristus supaya kita tidak diledek, supaya Tuhan kita itu tidak diejek. Nah, itu dia. Kan dari kita dulu. Kalau kita merendahkan diri kita, maka akan orang merendahkan Tuhan kita itu. Tengoklah kan, si Derni itu janda, percuma itu ke gereja setiap hari Sabat, tetapi setiap jam 2 malam dia pulang. Tuhanku yang diejek orang. Tapi lihatlah ya, itu tukang ban itu ya, sudah pun tidak ada suaminya ya, anaknya 2, tapi dia bertekun membesarkan anaknya, sampai-sampai ban pun dipegangnya kotor-kotor. Luar biasa ya, kan katanya. Gitu. Jadi kita sebagai contoh itu yang lebih utama, nggak mesti berkerudung. Tidak pun kita berkerudung, tapi kita mencerminkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Pasti mereka akan meninggikan Tuhan yang aku sembah. Enggak, tapi Bu Darni, lebih enak dong. dipuji orang nggak sih? Enggak, lebih enak dipuji orang nggak sih daripada muji Ya sendiri-sendiri? tanyalah sekeliling Pancur Batu ini, Bang Paruk. Coba. Bang Faruk. Orang Medan kan Bang Paruk, orang Medan Bang Paruk. Tanya tetangga-tetangga ini, kayak mana itu si tukang tambel ban itu? Gimana itu? Adakah dia diurusnya anak-anaknya? Disekolahkannya anaknya atau dilentarkan atau Itu pikir sama kewajiban, Munaro. Enggak Kalau loh. ngurusin, Oh, enggak bisa. kok ngurusin anak bangga banget sih? Itu kewajiban. laki-laki? Enggak, ya harus bangga dong kita bisa membesarkan anak tanpa suami. Bangga lah. Buset. Iya dong. Dia yang buat dia nggak mau ngurusin. Dengan kekuatan Tuhan Yesusku, aku dibantu Tuhan Yesusku untuk mendapat berkat. Itu karena aku berjalan di jalan yang benar. Maka aku Bukan dibantunya. di mana-mana itu bangun masjid atau bangun gereja tuh bangga. Ini ngurus anak sendiri bangga. Bagaimana terus siapa yang Ada mengurus orang kalau bukan dilantarkan kita? anaknya. Ada orang nggak tahu kau Jibril dilantarkan anaknya dibuang ke tong sampah? Oh itu jadi gimana? standarnya minimal nggak kayak gitu Iya, gitu. wajib dong, harus kita besarkan anak kita. Iya itu Dan namanya kita bare bikin- minimum. Itu namanya bare minimum, Bu. Itu namanya Enggak. ya ilah. Aduh, aku banyak loh setiap ku tengok ada berita dibuang anaknya di tong sampah, dibuang anaknya di semak belukar.
lalu ditemukan orang menangis, aku sedih, menangis aku. Kurang ajar seorang ibu seperti Sama, ini kita dibuang juga anaknya. muslim begitu. Itu nggak perlu Aduh. agama untuk kayak gitu. Bu. Iya, sama. Gitu dia. Iya, Kalau nggak yang perlu baik- agama untuk kalau ngurus yang- anak, nggak usah pakai Iya. agama. Kenapa dia bawa? Kalau yang Lo baik, gedein kita anak tiru. bawa agama gimana? Jibril, kalau yang Ah. baik kita tiru lah, kan? Yang baik kita tiru dong, iya kan? Yang tidak benar jangan tiru. Itu dia. Enggak, Karena Tuhan itu korelasinya ngurus anak sendiri yang kita bikin sendiri sama Tuhan makhluknya apa, Bu? Yang jelas kan kita menampilkan kebaikan ke semua orang. Kita Orang memberikan Hindu contoh. juga Tuhannya 3000 warna biru lagi Tuhannya. Lebih keren tuh. Warna biru Nah, itu Tuhannya. Ngurus anak jangan- juga. Enggak Ya, jadi itulah parameter kebaikan kebenaran. Ya harus kebenaran. Karena ajaran Tuhan itu melakukan kebaikan dan kebenaran. Iya dong. Mana ada ajaran Tuhan itu membunuh anak, melentarkan anak? Enggak ada. Kalau kita melentarkan Ajaran anak, apaan membunuh tuh kayak anak, gitu? berarti kita tidak mempunyai Tuhan. Enggak kita ajaran- pelajari ajaran apa itu kayak gitu? Itu. Ajaran kalau apa kami itu di kayak gitu? kekristenan, kalau kami di kekristenan Jibril diajarkan kepada kami agar kami merawat anak-anak kami walaupun kami tanpa suami. Itu kewajiban. membesarkannya. Enggak juga kewajiban, bisa aja ku lentarkan anakku. Lebih Buset. enak berhappy sama laki-laki. ini. Kan Kalian bilang seperti itu. Kalian kan nggak tahukah kalian kabar-kabar bahwasanya anaknya dilantarkan, kan sudah berkali-kali aku bilang. Banyak kita lihat. Iya, bayi itu makhluk dibuang, laknat. baru- Itu orang nggak beragama. Ya udah. Kita setuju itu. Ya udah. Enggak, tapi yang saya bilang ngurus anak itu kewajiban. Kenapa jadi bawa-bawa agama? Karena Bu ini, Dewi, karena itu. Anaknya berapa Dan sih? ajaran agama loh. Anakmu ada berapa? Ajaran dua, cowok dua-dua. Baru 2 pun juga saya pikir berapa Ih, anak? satu pun payah Nora zaman sekarang ini loh Nora. Aku 5. Aman. Baguslah. Ya udah aman. Itulah kebaikan, itulah kebenaran harus kita teruskan. Tuh, tanya supaya kita kampungnya, tanya Tunggu sekitarnya dulu, tuh. tunggu Lihat dulu. tuh Bunda Nora, baik dia ngurus anaknya. Coba tanya sekitarnya bagus. tuh. Ya dia juga bisa Ya, ngomong kayak gitu bagus. karena Iya. ngikutin ini. Bisa juga kayak Iya. gitu. Apa poinnya? Jibril, Ibu Darni melihat ibu-ibu yang seperti kami-kami ini, aku salut itu dia, ya. Aku salut, angkat tangan aku kepada ibu-ibu janda-janda yang membesarkan anaknya, apalagi 5. Oh luar biasa aku. Aku angkat tangan 2 sama si Nora, kalau boleh 3. Itu. Aku hanya 2, itu pun aku kewalahan untuk Padahal tadi dia membesarkannya. bilang, kau nanti besar anakmu seperti apa kan? Begini anakmu. Kalau Iya. anakku sudah kerja di batu bara itu makanya saya Iya. bilang. Oh, di batu bara di mana, Bu? Kabur. Nggak mau, rahasia dong. Biar kau datang ke sana. Kau PT pecat. apa tadi dia sebut itu ada tuh. PT Apa? apa tuh tadi dia sebut Bang Jibril? Apa? Kau cari. PT apa tadi? Jibril, Pandi, PT apa? Jibril. Saya Adalah, makanya saya bilang pokoknya. begini Bang Di mana? Jibril. Kaltim, Saya bilang Kalsel? begini. Nggak tahu. Adalah. Makanya Nggak, saya kasih bilang tahu begini lah. Bang Jibril. Saya bilang Nanti kau begini. cari. Sebentar dulu, saya bilang begini Bang Jibril. Ya saya memang mungkin kalau Allah sudah menakdirkan anak saya menjadi kaya akan kaya. Kalau tidak, tidak. Cuman yang saya terapkan kepada anak saya, semua di dunia ini hanyalah titipan. Oh, PT Pama. PT Pama katanya. Oh, Pama Banyak Persada Pama. Nusantara. Banyak itu di mana ditempatkan? Pama Di Pama mana? biasa Pama itu bukan nggak punya tambang. Pama itu kontraktor. Nah itu. Oh dia subkon ya, subkon Di ya. Kaltim kan? Subkon Adalah. ya. Iya, subkon. Jadi kalau kita punya tambang, kita nge-hire kontraktor untuk nambang. Tahu. Pama Persada ya, Pama Persada tahu. Bagian apa, Bu? Geologis atau bagian Ya adalah pembantu-pembantu mereka lah. Yang penting dapat gaji dia puluhan juta itu aja. Oh, mantap. Iya biasa. Karena Kayak kan kalau saya kan sekolah. OB nih. Kalau saya OB kan. Kalau saya Itu kan kan OB tuh, saya di kantor cuci-cuci OB? piring, bikin-bikin kopi aja. Oh, yang penting kan OB bergaji yang kan? office boy yang penting- bikin-bikin. Iya, Yang penting bergaji kan, halal, iya kan? Betul. Nah itu, Betul. Karena itulah makanya dulu kan ku besarkan anakku, Tapi ku tadi kau sekolahkan. lain pula, kau cerita anakmu udah setinggi gunung. Ya kan memang setinggi gunung lah itu. Kadernya. Bayangkan dari aku 0 bisa anakku sekarang kerja di Pama Persada. Kok kira gampang masuk ke situ, Nora? Kok kira gampang ke situ? Coba saya lihat deh. Coba saya lihat di konteks saya orang Pama ya. Payah lo masuk ke situ lo. Tapi itu tadi berkat Tuhan ada kepada dia.
Nah itu karena apa? Aku juga selama hidupku selalu bayangkan memberikan perpuluhan, membantu pekerjaan sekolah. Saya ada ini, saya kenal ada Prasetya namanya, ada nama depannya. Itu dia CFO-nya. Jadi mungkin kalau nama anak ibu bisa dikasih tahu, saya bisa ini. Jibril, makanya diberikan berkat. Dua-dua loh anakku diberkati ibaratnya. Karena apa? Aku kan selama hidupku juga jalannya jalan di dalam kebenaran. Bayangkan aku setiap pekerjaan Tuhan aku ikut serta loh. Sekolah juga ada sedikit uangku ku bantu. Anak-anak panti asuhan di sekolah itu ikut bersama membantunya. Jadi diberikanlah aku kejutan, cepat-cepatlah anakku dibikin kerjaan. Hanya 2 bulannya mereka setelah selesai dari kuliah mereka, begitu. Kan berkat itu kan? Iya. Itu maksudku loh, bukan membanggakan diri Nora. Aku pun Tadi berdoa. kau kan membanggakan. Iya, tadi kita kan berantem Nora. Tadi kita berantem. Tadi kan kita berantem Nora. Tadi kan emosi Nora. Sebentar Derni. Saya kan tadi menyinggung soal persepuluhan. Tidak ada Iya. sedikit tentang pribadi kamu seorang ngejanda, pekerjaanmu apa, tidak ada. Karena bagi saya yang namanya status seorang perempuan, apalagi single mom, tidak ingin saya menjatuhkannya. Karena saya juga merasa, cuman kok kan tadi ya membandingkan anak-anak saya dengan anak-anakmu. Anakmu 2, alhamdulillah sukses. Anak saya 5, ya. Satu masih memang dia bekerja. Yang kedua lagi menggeluti ilmu di salah satu pondok pesantren. Jadi bagi saya, Derni ya, jujur bagi saya, anak saya 5 laki-laki. Karena abangnya, dia ibaratnya karena dia berpikir kalau saya kerja jauh di luar kota, bagaimana dengan ibu saya, adik-adik saya masih kecil. Tapi intinya dari sini, saya cuman jujur saya Derni ya, saya tuh tidak pernah mengharapkan muluk-muluk kepada anak saya. Sukses sebesar apapun, itu akan menjadi rezeki dia. Tapi yang saya inginkan fokuskan kepada anak-anak saya itu cuma satu. Bagaimana anak saya itu mendapat ilmu pengetahuan tentang keislaman. Karena apa Derni? Derni kok noise? Karena apa Derni? Karena saya merasa ke diri saya dulu, saya dilahirkan Kristen, tidak mendapatkan ilmu agama Islam. Nah, jadi saya minta kepada Allah setidaknya anak saya jangan miskin ilmu Islam, jangan kayak ibunya. Saya hanya berharap setidaknya dari 5 anak saya 1 saja menjadi seorang hafiz. Nah, kalau kamu mengatakan itu adalah rezekimu, Derni, rezekimu. Tetapi jangan kau membandingkan seperti itu, ya. Jangan kau membandingkan seperti itu. Tadi kan karena kau bilang perpuluhan pendeta itu Persepuluhan itu buncit-buncit. pendeta. Gitu. Dengar, betul. Tersinggunglah Betul, saya katakan. aku. Kenapa kau tersinggung? Kau kan tidak Tersinggunglah. tersinggung. Berarti kau seperti itu. Enggak dong, pendeta-pendeta itu membuat perpuluhan bukan dimakannya itu uang itu loh Nora. Jangan tersinggung Itu untuk loh. pekerjaan Tuhan. Itu Jangan untuk kau pekerjaan Tuhan. Jangan kau tersinggung begitu loh. Makanya aku terangkan, Jadi makanya begini. aku tadi emosi. Enggak, jadi begini. perpuluhan itu emang buat apaan? Itu memang buat diakui untuk pendeta. bukan begini. Untuk gaji, gaji kan? pendeta. Iya, gaji pendeta. Iya. Ya udah. Tapi Ya udah. gaji mereka hanya sekitar 4 juta, anaknya 5, mana cukup? Anaknya 5 bayangkan. Gajinya cuma 4 juta. Gaji pendeta Advent kecil. Yang benar, Bu. Bayangkan, iya, distrik Medan Barat 400 jemaat. Itulah nanti sakit nanti jemaat dibawanya pisang, gajinya pun 4 jutanya. Tapi Ibu nggak yang tahu benar, apa. Bu, yang benar. Entah 4 juta entah 6 segitulah, entah segitu. Ibu yang benar. Iya, betul. Setaumu berapa Jibril? Oke, kita pakai data aja, Bu. Coba. Ya? Iya, pakai data coba. Gereja Pakai Advent data ya. aja. Gereja Kita pakai data Advent. aja ya. Heeh. Ini saya tanya Google aja, Bu. Ya, Gaji Advent pendeta. Gaji seorang pendeta sangat bervariasi tergantung beberapa faktor seperti ukuran gereja, lokasi, dan peran di embannya. Secara umum, gaji pendeta berkisar sekitar 31.000. 31.000 berarti 400 juta ya? Hingga 82.000 per tahun. Per tahun. Jangan ya Allah. Emosi. 400 ini 31.000 berarti 400 juta. 400 juta bagi 12 bulan 40 jutaan berarti. 30 jutaan ke 40 jutaan. Pendeta kami mana segitu? Oh, bohong nih, penipu. Penipu itu.
Penipu ini AI, penipu. Penipu. Ini dari Gereja GP, Advent enggak? ini dari GPIB. Penipu nih. Oh, GPIB saya nggak tahu lah ya. Penipu. Penipu. Gereja kami kan ku bilang tadi. Gereja Oke. Advent lo ku bilang. Aku nggak mau di luar dari Advent. Jangan. Nah, ada nggak oke, saya oke, tadi oke. menyinggung pendeta Advent? Enggak kan? Saya bilang kan rata-rata pendeta kan. Itu. Kau yang langsung Ya kan? sakit hati kau. Iya, tersinggung aku padahal pendeta kami miskin-miskin semua, sederhana semua. Bisa-bisa nanti Betul, ongkos tapi kan bensinnya saya pun tidak gak ada. dengar Derni. Tadi saya kan nggak bilang pendeta Advent atau pendetamu. Ya. Saya bilang rata-rata pendeta. Kan rata-rata. Kan memang betul kan? Nah itulah nggak tahu lah. Kalau segitu ya besar kali tuh Jibril. Serius Nah, nih. Itulah itu kan makanya. saya kan cari dari Google, Bu, biar nggak tapi- ada dusta di antara kita. Tapi gini, kurasa itu maka segitu gajinya kali jemaatnya kaya-kaya raya. Bisa jadi lah. Iya itu tadi makanya jawabannya kan tergantung posisi sama faktor-faktor yang lain, Iya. ukuran gereja. Jadi gerejanya semakin besar, semakin gede Banyaklah gajinya. kepeng. Iya. Jadi semakin dia banyak menginjili, banyak yang murtad dan segala macam, banyak makin tajir dia. Jadi wajar kalau makin semangat ya kan menista agama orang. Iya. Iya. Enggak lah, mana ada Loh, menista? enggak, pernah. enggak. Jibril, di gereja Advent enggak Iya. pernah kami menyentuh agama-agama lain selain dari apa? Dari Alkitab. Enggak pernah kami menyentuh agama orang lain, enggak. Nggak pernah. Enggak, coba Dengarkan lah. kalau enggak dari sini aja Bu Darni. Kita Iya. hitung botol aja nih. Kita hitung bisnis Iya. aja nih. Bu Darni nyetor sebulan berapa? Ah, rahasia lah. Ah, Ya nggak udah banyak lah, perkiraan. sedikitnya perpuluhanku. Aduh, berapa lah uang janda? 5 juta, Lebih lah. 10 juta. 7. Ya, Pokoknya adalah sedikit lah. Oke, 10 lah. Lebih dari Nggak 5 sampai berarti kan? 10. Nggak sampai 10. Oke, lah. berarti 7 lah ya. Oke, 7. Kalau ada 100 orang aja kayak Bu Darni, 7 juta kali 100 orang. Lebih Udah, dari segitu 700. pun ada. Lebih Iya dari enggak, segitu kita pun ada. pukul Tadi rata ini, Bang aja, kita Jibril. hitung. Bang Hah? Jibril. Hah? Bang Jibril, tadi itu Darni bilang untuk 1 tahun ini aja dia bayar perpuluhan itu harga senilai harga Alphard. Bang Iya, Jibril, 1 M dong. Kumpul. Iya, kalau di total iya lah. senilai harga Alphard kata dia tadi. 1 Iya, M tapi dong. Ini awak. Iya. Enggak, lebay. Tahun tadi Kalau katanya Bang Jibril. lebay. Maksudnya Bu Darni bilang bertahun-tahun sebulan ini, 7 juta. Bertahun-tahun ini. Bukan. Bu Mas, Darni, bukan setahun. Bertahun ini. Sebulan dalam Bu Darni beberapa 7 tahun. sebulan Bu Darni 7 juta. Kalau setahun aja Bu Darni baru nyetor 84 juta. Tapi kita hitung tadi Bari, sama-sama 7 juta Bu Darni sebulan. Ya kan? Kalau ada 100 orang aja kayak Bu Darni. Berarti Iya. sebulan Bapak gereja Iya. nerima 700 juta. Betul nggak? Salah kalian. Kalian tahu itu, bukan hanya itu untuk gaji pendeta. Jadi Buat bohong nih KKR. kalkulator, Tunggu, dusta dengar. nih kalkulator Buat- saya. Sebentar, buat KKR nanti. KKR nanti diadakan di Kota Medan. Sebanyak KKR nanti bukan biaya. sekali sebulan, Kak Derni. Iya, 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali KKR. Udah, 6 bulan sekali KKR. Lalu nanti KKR ini mengadakan apa? Kebaktian rohani, memerlukan hepeng. Ya, memerlukan hepeng, dana ini itu dan segala macam. Sekian ratus juta. Dari mana itu diambil? Ya dari kas itu. Baru nanti ada lagi nanti KKR jemaat distrik. Itu tadi kan KKR besar Kota Medan contoh, itu menyeluruh. Nanti ada lagi KKR kecil untuk desa-desa antar gereja masing-masing. Itu datang lagi nanti dari daerah membantu. Berapa nanti kira-kira mereka pengeluaran bantu 5 itu juta. semua? Berapa kira-kira pengeluaran Kalau itu untuk semua? gereja kecil 5 jutanya, 5 juta datang dari daerah Nggak, nih, membantu pekerjaan Bu Darni, KKR di Bu Darni. Ini 7 juta nih Bu Darni nih. 1, 2, nih Iya. 7 juta. Kalau 100 orang ya, 700 juta sebulan. Ih, makanya perpuluhan Tunggu di dulu, dalam sabar, Advent sabar. itu Kok panik begitu miliar, ngeliat miliar. begitu ngeliat Miliar, nolep tunggu dulu. banyak panik. Tunggu bentar, Iya. tunggu bentar. Kali 12 Aku setahun aja, nih, aku setahun. aja. Dengar, Nah, dengar. 8,4 miliar setahun. Iya. Nah, Ibu bilang tadi 15 KKR. miliar. Hah? Ini ku dengar 15 miliar perpuluhan per tahun Sumatera Utara. Widih. 15 miliar. Oke, terus Udah. kemana aja Terus tuh? pendeta berapa ratus ya? Berapa ratus pendeta di Sumatera Utara? Ada kurasa sekitar 150.
pendeta Sumatera Utara. Oke, berarti Kali seorang 1 6 juta. miliar. Bukan, Berarti seorang kali 1 miliar 6 dong. juta lah itu. Kan 15 miliar Enggak, bagi bukan 150 pendeta. Bukan seperti itu. Tunggu dulu. Nanti gaji mereka kan 6 jutanya per 1 orang. Lalu sisanya kemana? Banyak lagi buku percetakan, sekolah, biaya ini, biaya itu, banyak lagi yang dilakukan di dalam gereja itu, bukan hanya gaji. Gimana sih? Jadi ibu Nanti ada kasih rapat. 7 juta sebulan nih nggak ada tunggakan-tunggakan lain, nggak ada buku beli lagi, ini Nggak nggak sampai ada lah lagi. 7 juta aku, nggak sampai itu nggak sampai. Kan baru ibu belum Kalau 7 anak-anak. juta, kalau 7 juta berarti Yang anak berapa? yang anak Masih Pama satu tadi bulan. kalau Enggak. kalau Pama tadi kalau gajinya aja Beda. 10 atau 20 itu aja. kan anakku. Itu anakku gajinya nggak sampainya 15 juta kalau Pama. Wah, Dia kan tadi masih katanya baru. puluh-puluh. Iya 10 juta kan puluh. 10 juta Oh kan iya puluh. betul. Ya kalau level di itu. bawah manajer masih 13-an. Masih baru. Masih baru, anakku masih Hmm. pembantu, masih baru masuk. Tapi Masih kan SO lah kedepannya ya, nanti masih SO lah ya. baru masuk baru masuk. Kalau Dia baru sudah masuk bergaji masih segitu. 8 jutaan. Itu lebih lah lebih. Yang satu lagi pun segitu, sekitar 10 gajinya yang kecil. Tunggu. Itu mereka- Jadi Bu Darni anaknya gaji 8 juta sementara Bu Darni nyetor ke pendeta 7 juta. Bukan, aku kan usaha loh di sini. Beda lah, masa lebih besar gajinya dari gajiku? Lebih bagus 7 ngasih ke anak, Bu. Bukan, mereka kan mau. Aku bilang jangan kalian pergi dari rumah ini. Inilah kita teruskan. Oh, jadi ngapain aku sekolah, Mak? Aku biarlah dulu pengalaman gitu. Nanti pengalaman dulu 2 tahun ini. Setelah itu nanti balik, ini kita besarkan lagi gitu. Gak selamanya dia di sana. Aku pun kepingin anakku di depanku dua-duanya. Gak suka aku merantau. Ini aja pun gak habis kami. Gitu loh Jibril. Namanya juga mereka kan sekolah. Jadi apa artinya kami sekolah kalau nggak dipergunakan skill ini sedikit, biarlah dulu pengalaman kerja 2 tahun. Betul. Tapi jangan mikirin dunia doang gitu loh. Iya, betul. Percuma tajir di dunia ini itu tapi Iya, nyembahnya tapi makhluk. masuk neraka. Masuk neraka. Nyembah makhluk Nah, terus itu. dinyah lah Darni nanti kan. Iya, enggak lah, Kan bukan makhluk ngeri. kami sembah loh. Kami sembah itu adalah Tuhan yang memberikan penghukuman kelak di akhir zaman. Lah Yesus siapa? Yesus lah dia. Makhluk kan? Makhluk dia sewaktu datang ke bumi menjadi Iya manusia. makhluk. Iya makhluk. Enggak terus dia lah makhluk. Sekarang kan dia udah Bu, kembali ke Yesus ilahinya. tidak berubah. Ibu ada kan lagunya? Sekarang di mana dia Yesus? Jibril. Terserah dia di mana. Berubah nggak? Di surga. Matius Beru- 28 ayat 18. Yesus sekarang berada di surga. Di sebelah Bapak berkuasa. kan? Di sebelah Bapak kan? Iya. Selama-lamanya kan? Di sebelah Bapak. Iya, sekarang dia berkuasa. Selama-lamanya kan? Dan akan Berarti kan datang. turun-turun dong. Turun, akan datang Nah, kan menghakimi selama-lamanya di dunia sebelah kelak. Bapak. Maksudnya itu berkuasa penuh. Itu maksudnya. Ada artinya. Bang Jibril udah nafsu kali. Masa lamanya? Iya, receh banget. Enggak, sebentar dibilang Yesus berubah. Yesus nggak berubah. Enggak ada berubah Yesus. Tujuannya itu yang maksudnya tidak berubah selama-lamanya. Iya, udah, Tetapi berarti kalau Yesus dia datang makhluk sebagai nggak manusia, berubah dong. Bukan berubah. Sekarang itu nyatanya, sekarang di mana dia? Yesus. Kan sudah Di kembali langit. ke ilahi itu. Di langit. Udah keilahiannya itu dia kembali. Iya. Kami bangga lah Saya juga menyembahkan nanti ilahi. saya juga nanti mampus balik lagi Bu ke ilahi saya, ke Tuhan saya, ke Justru pencipta saya. terbalik. Justru terbalik. Kalian ternyata ada di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Kelak ternyata kalian nanti akan melihat wajah Allah kalian itu sebenarnya. Padahal kalian nanti melihat wajah Yesusnya kalian lihat Al-Qiyamah. nanti. Tunggu Al-Qiyamah. Iya. Quran surat Al-Qiyamah ayat 23. Heeh. Dan Terus. orang Yahudi juga, dengar ya. Orang Yahudi juga mengatakan di dalam Yesaya, merinding aku guys. Hukum, hakim, ya. Orang Yahudi juga mengatakan, inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, katanya. Padahal mereka menantikan Yesus, Mesias itu yang akan datang. Kalian pun begitu di dalam Quran surat Al-Qiyamah. Kita akan melihat wajah Allah kita yang sebenarnya. Padahal wajah Yesus nanti yang kita lihat. Bertobat kalian dari sekarang. Wajah Yesus yang kita lihat nanti. Enggak. Tunggu Makanya bentar. apa? Ini Ibu bacanya gimana sih? Apa? Saya Bacalah. nggak paham. Ini dari 20 ya. Sekali-sekali janganlah demikian. Sebenarnya kamu
mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Mana wajah Tuhan yang saya lihat, Bu? Kepada Tuhannya yang mana kalian dapat melihat? Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Iya. Mereka dapat melihat. Enggak, ini wajah-wajah di Mereka sini siapa itu? orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin Iyalah, nanti orang-orang. ngelihat Tuhan. Iya, melihat kayak mana kalian lihat Tuhan itu? Padahal sebenarnya ini Tuhan yang kalian lihat itu ya Tuhan Yesus. Mampus. Yang mana? Ngawur. Iya. Yang mana? Karena kalian di situ kalian nggak dikasih tahu, disembunyikan. Jadi kalian tersesat. Waduh. Iya dong. Makanya datang orang Kristen di dalam keyahudian bapaknya pun- Yesus wujudnya gimana, Bu? Bentuknya gimana? Wujudnya Yesus. Ibrani Bapaknya 1 Yesus, ayat 1 dan bapaknya 3. Yesus wujudnya Iya. Yesus. Ya, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud dan gambar ilahi, Elohim. Oh, Enggak, jadi tunggu dulu Wajah- bentar nih biar saya lurus ini, kepala saya udah bodrek nih. Jadi Tuhannya orang Yahudi bentuknya kayak Yesus. nanti ini ya, dengar ya, di dalam Yesaya 49 ayat 23 katanya. Wah, dia lompat lagi tadi Maka berani. raja-raja, ya dengar, iya semua mengatakan Tuhan akan datang. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu. Dan permasyuri-permasyuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah. Dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Siapa Tuhan yang kita nanti-nantikan itu? Yesus. Duh, kok lompatnya ke sana? Bukan Tuhannya orang Yahudi bentuknya kayak Yesus, coba di mana itu? Nanti mereka juga melihat Yesus. Mereka itu juga Jangan tersesat nanti-nanti, sekarang. ini yang ditulis Iya. orang Yahudi, Kelak Tuhannya di akhir bentuknya zaman. kayak Yesus. Mereka itu Tuhannya roh, tak kelihatan. Nah, Yahweh itu tak kelihatan. Tapi roh Sementara ciptaan. di sini, iya dengar dulu di Yesaya ini, Nabi Yesaya mengatakan, kita akan menanti-nantikan Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan itu. Siapa Tuhan mereka yang dinantikan? Padahal nanti yang dilihat, yang datang itu adalah Yesus. Yesus yang datang. Sama juga kalian teman-teman Muslim di dalam Quran surat Bu, Al-Qiyamah jangan ayat Bu, jangan 23. disama-samain, Bu. Tuhan kami Sama, itu nggak setara kalian sama makhluknya. Kalian Laisa kami nanti harus- saiun, Bu. Di Islam, Bu, jelas Tuhan kami tidak setara dengan makhluknya. Buktinya kenapa dikatakan kalian akan melihat Tuhan mereka? Iya, Tuhan kita mereka akan itu ngelihat, siapa? tapi nggak setara. Jadi kalau Ibu punya bayangan, Jadi siapa yang mau dilihat itu? Siapa yang mau dilihat itu? Kan mau dia lihat nggak wajahnya setara dengan katanya. Bu. Kalau Tuhan saya bisa digambarkan, berarti dia bukan Tuhan, Bu. Jibril, kalau melihat wajah itu berarti kita lihat Di wujudnya mana nanti. melihat wajah? Saya udah bilang, saya udah buka ayat dua-duanya, wajah orang mukmin. Itu di Ya situ udah. mukanya orang mukmin, nanti ngelihat Tuhan berseri-seri. Memang, orang-orang betul, muslimnya. Berarti Bukan kan Tuhan melihat saya Tuhan punya kita, kan? muka. Ada itulah kalian disembunyikan itu. Padahal Tuh, nanti kan? aku berani taruhan, berani aku leherku ini taruhannya akan kalian lihat Tuhan Yesusku. Iya, dia akan turun untuk bukan jadi bilang Tuhan. sama Bu Darni, gue bukan Tuhan. Kapan gue bilang gue Tuhan? Aduh, tapi sudah di Al-Qiyamah akan melihat Bang wajah Jibril, wajah jangan orang-orang langsung. mukmin. Bukan. Orang-orang mukmin. Iya, saya yakin Yesus itu akan turun. Dia bilang sama Bu Darni, kapan gue bilang gue Tuhan? Dia sudah menghakimi, masa mau ditanya lagi kapan Darni aku bilang Tuhan? Aduh. Lah, itu Keluaran 20 nomor 3. Bapaknya Yesus bilang aku adalah Tuhan. Iya. Nah, ngapain lagi dia ngomong dia Tuhan, dia menghakimi? Ibu nggak bilang kayak gitu sama bapaknya Tuhan? Iya, karena dia yang nampak. Yesus yang kelihatan. Elohim ya itu udah. kan tak terhampiri. Iya udah, di Elohim mana? tak terhampiri. Jadi wujud Elohim itu nanti di dalam Yesus. Iya Di dong. mana Yesus bilang dia Tuhan, Bu? Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus itu adalah wujud dari gambar Elohim. Iya, Yohanes 1 gambaran. ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Firman itu menjadi manusia. Oke, Itulah Yesus. satu-satu. Kita ke Yohanes 1:1 ya. Aduh, sakit perutku dah. Nah, Capek kita ke bicara. Bu. Kita ke Oke. Yohanes 1:1 nih yang barusan Ibu baca. Ini saya cuma ngebalikin, saya ngikutin narasi Ibu nih. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Jadi maksud Ibu firman ini Tuhan juga? Firman itu adalah Elohim.
Oke, berarti biar saya baca ulang ya. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah Tuhan. Jadi gitu. Ih, jangan gitulah. Loh. Gini dia, pada mulanya. Iya, kan Pada Ibu bilang mulanya adalah firman itu Tuhan. Iya. Biar saya Firman baca itu ulang ya. bersama-sama Ya, biar saya dengan baca ulang ya. Elohim. Kalau firman itu firman itu Tuhan ya. Pada mulanya adalah Tuhan. Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan itu adalah bisa Tuhan gitu. gitu. Lah kan Nggak firman gitu kan dong. Tuhan. Iya, tak itu hanya menerangkan kepada manusia itu bahwasanya firman itu adalah Elohim. Tapi di ayat ini bukan begitu cara bacanya. Jadi Gitu gimana loh. cara bacanya? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Jadi berdua-duaan Dan nih. firman itu adalah Allah, Elohim. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dalam Dia ada hidup, dan hidup Tunggu, itu oke, adalah tunggu terang sebentar manusia. sebelum kita pindah ayat dulu. Jadi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, betul nggak? Betul. Jadi bersama-sama itu artinya apa, Bu? Bersama-sama. Artinya apa? Bersama dengan Elohim, di dalam diri Elohim itu bersama-sama. Iya, bareng-bareng gitu kan? Ya, di dalamnya, di dalam tubuh, di dalam Nggak ada dibilang di dalamnya, Bu. hakikatnya. Ibu Nah, jangan itulah nambah-nambah artinya dong. tuh. Iya, Ya, itu firman artinya. itu bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama Iya. ini artinya apa? Barengan kan? Di dalam Elohim, maksudnya bersama-sama itu di dalam Elohim, gitu. Di mana? Nggak ada, Bu. Jangan ngarang dong. Bersama-sama Ya, itu kan itulah. nanti, Bu, kita makan sama-sama. Kita akhirnya berduaan gitu kan, sama-sama, ya kan? Nah, di sini dibilang firman itu bersama-sama dengan Elohim. Berarti berdua-duaan ya? Iya. Bukan berdua-duaan, menyatu dengan Elohim itu dia, Yesus ini. Kan Kalau ucapan- menyatu nggak pakai firman bersama-sama itu kan- dong, Bu. Firman itu kan ucapan Elohim. Di dalam Elohim lah firman ini. Gimananya? Di dalam Iya, berarti- Elohim lah firman ini. Oke, berarti bersama-sama ini berarti berdua-duaan? Enggak. Bukan berduaan, firman, ucapan di dalam diri Elohim lah bersama-sama maksudnya. Terus ngapain disebutin kalau memang udah di dalamnya? Iya, kalian aja yang mengartikannya berbeda. Kalau kami mengartikannya bersama-sama itu menyatu di dalam Elohim itu firman ini. Namanya Oke. juga ucapan Elohim. Yang di Oke. dalam Elohim lah ucapan perkataannya gitu. Oke. Kita sambung nih. Dan firman itu adalah Elohim, betul nggak? Iya. Jadi kalau kita firman ini di dalam Elohim, firman itu Elohim gitu. Iyalah. Kalau nggak berbicara Elohim itu mana keluar firman? Iya kan? Berarti yang semua yang dikeluarin Elohim itu Elohim. Iyalah, ucapannya itu. Termasuk Oke. ucapannya itu ya diri Elohim itu, diri Oke. Elohim itunya firman itu. Oke. Bu, semua binatang yang ada di dunia ini ciptaan siapa? Buatan siapa? Buatan ciptaan Elohim. Oh, ciptaannya dari hari ke berapa itu? Hari ke-6. Iya, semua binatang di dunia ini ciptaan Elohim kan? Berarti Iya. semua binatang itu Elohim juga. Jangan gitu, nggak boleh Lah, gitu. kan Ibu bilang semua yang keluar dari Elohim itu Elohim. Ya, nggak gitu loh. Loh, kok tiba-tiba muter? Bukan muter, kau karang sendiri. Kok karang? Kan Ibu yang bilang semua yang keluar dari Elohim adalah Elohim, betul nggak? Maksudnya perkataan Elohim itu adalah dari diri Elohim. Semua yang keluar dari Perkataan Elohim ini tadi sudah menjadi manusia. Jadi di dalam diri Yesus inilah firman Elohim itu semua diucapkan sewaktu dia ada di perjanjian baru. Gitu. Iya, Jadi, balik lagi. Jadi kan Ibu tadi bilang semua yang Elohim tunggu dulu. ciptakan berarti Elohim. Yang keluar dari mulut Elohim berarti Elohim. Iyalah. Semua binatang kalau yang nggak ada di dunia ini kan dari Elohim, Bu. Bukan gitu. Kalau tidak ada Elohim, firman itu kan nggak ada kan? Betul, firman itu ciptaan Ya udah. Elohim. Bukan ciptaan. Jadi- Dirinya Elohimnya firman itu. Bagian daripada Elohimnya firman itu. Karena kalau tidak ada Elohim, takkan mungkin ada firman. Nggak ada. Berarti harus menyatu dia. Makanya dibilang Enggak itu, harus, enggak Bu. aku dan Bapa satu. Oke, Elohim yang nyiptain firman apa firman yang nyiptain Elohim?
Nggak ada diciptakan firman. Langsung itu keluar dari diri Elohim. Mana Jadi firman diciptakan ini itu? nggak ada yang nyiptain juga. Dirinya Elohimnya firman itu. Iya, jadi Bu, di ujungnya, di awalnya selalu cuma ada satu pihak dong. Elohim yang menciptakan firman atau firman yang menciptakan Elohim? Nggak ada diciptakan firman. Firman Jadi itu dua-duanya yang berasal dari Elohim. dua-duanya nggak saling menciptakan. Dua-duanya harus saling menyatu. Harus saling gimana ya? Saling bekerja dia gitu. Jadi dua-duanya kerjasama lah, gotong royong lah. Iya, saling dia. Mampus, Kalau nggak ada bukannya gotong royong. firman, kalau nggak ada firman, bagaimana caranya Elohim itu berbicara? Kan Elohim dia bisa firman. menciptakan firman lain. Dia maha pencipta, dia bisa menciptakan hal Iya. lain. Nggak mesti Iya. bergantung sama firman. Kok Tuhan bergantung-gantung sih ini, Bu? Tapi ini Elohim itu datang kepada yang menjadi manusia ini. Nah, firmannya itu datang Bukan, jadi si kepada firman Yesus. nyiptain Elohim atau Elohim nyiptain firman? Nggak ada menciptakan. Firman itu adalah dirinya Elohim itu sendiri. Iya, jadi Bagian firman ini daripada ciptaan Elohim kan? Tidak ciptaan, nggak ciptaan. Oke, tanpa Elohim firman ada nggak? Tanpa Elohim mana ada firman? Mana ada? Makanya firman itu adalah Elohim. Mantap. Makanya firman Nah, itu Elohim. tanpa firman Elohim ada nggak? Nggak bisa lah. Loh, kenapa? Kalau tanpa firman Elohim ada nggak? Kan gitu ya? Bisa. Ada tetap dia. Jadi awalnya siapa, Bu? Awalnya ya Elohim. Berarti firman itu Firman itu adalah dirinya Elohim. Iya, tapi ciptaannya bisa. Elohim Kalau kan? ku bilang ciptaan berarti aku adalah penyesat. Masa ku bilang Yesus itu ciptaan, padahal dia adalah wujud daripada Elohim. Kalau ku Iya. bilang Yesus ciptaan, berarti aku biadab. Nah, itu. Loh, bukan Iya Ibu, dong. emang Yesus bukan ciptaan. Tidak, Yesus itu dirinya Elohim, wujud daripada Elohim di bumi. Iya, Ibrani 1 keluar ayat 3. keluar dari Elohim kan? Iya. Antara firman sama Elohim, firman ada nggak tanpa Elohim? Nggak bisa. Harus Nggak ada Elohim. kan? Nggak bisa kan? Berarti ciptaan Iya. dong si firman dari Elohim ini. Tapi firman itu, tetapi kalau Elohim nggak ada, firman nggak ada. Nah itu dia. Berarti firman Enggak dengan dong, Elohim itu bisa harus menciptakan satu. Bu, Elohim kan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, dia bisa menciptakan hal lain. Jangan kita ke hal lain, kita sekarang ke firman dulu. Iya, jangan dulu kita ke lain. firman. Tadi Ibu udah setuju. Firman tanpa Elohim ada nggak, Bu? Bisa. Hah? Bisa. Firman tanpa Elohim, firman ini datang dari mana, Bu? Oh, salah. Elohim tanpa firman boleh, tapi kalau firman tanpa Elohim nggak bisa. Harus ada Elohim baru ada firman. Berarti siapa yang nyiptain siapa, Bu? Nggak ada diciptakan, nggak ada diciptakan mereka berdua itu. Oke. Nggak ada. Itu Iya. menyatu. Bu, tadi Ibu udah setuju loh. Firman itu nggak ada tanpa Elohim, tapi Elohim itu bisa ada tanpa firman. Kita udah setuju Iya. loh di situ. Iya. Berarti Tapi sekarang siapa yang nyiptain tapi siapa sekarang- gitu loh. Tapi kan kita sekarang cerita tentang firman. Harus kita bicara firman. Jangan ke yang lain. Enggak, kenapa Ibu mau menyekutukan Tuhan kayak gitu, Bu? Bukan menyekutukan. Memang Loh, begitu cara Elohim Itu di menyatakan Islam diri. namanya musyrik, Bu. Musyrik. Kalau di namanya musyrik. Kristen enggak. Kalau di Kristen menyatakan diri Elohim kami berkuasa dia. Kak Deni, Oh. gini. Maksudnya Bang Jibril begini. Firman tanpa Elohim tidak akan bisa, Iya. ya kan? Nah, Iya. Elohim tanpa firman bisa, betul kan? Bisa. Iya. Nah, jadi segala sesuatu yang tidak ada, dia langsung ada, karena ada yang sudah ada, itu berarti itu diciptakan. Paham? Contoh, tepung, gula, blue band, baru apa? Telur. Telur. Ini semua Minyak ada. goreng. Nah, Minyak goreng. sebentar dulu. Diaduk jadi ada. Berarti karena apa? Karena ada yang membuat. Iya, ada yang membuat. Nah, Betul. jadi firman tanpa Elohim itu tidak bisa. Tapi Elohim tanpa firman bisa. Nah, jadi ketika segala sesuatu ini sudah ada dari firmannya, berarti itu adalah ciptaan. Yang menciptakan siapa? Elohim itu. Makanya dikatakan firman tanpa Elohim itu bisa. Tapi firman tanpa Elohim itu tidak bisa. Tetapi firman tanpa Elohim itu bisa. Berarti ketika Elohim berfirman, akan ada segala sesuatunya.
Nah, yang ada segala sesuatunya itu namanya ciptaan. Itu maksudnya Udah. Bang Jibril. Iya tahu aku, tapi kan tahu dia, di tapi dalam dibantah. bukan, tetapi di kekristenan Elohim itu menyatakan diri di dalam Yesus. Jadi dia Aduh, bukan itu beda diciptakan Yesus lagi. ini. Ya udah memang begitu yang Oke. sekarang begini. ini yang kita Jadi, bahas. Sebentar. Lukas 1, kejadian 1. Jadilah terang. Terang itu jadi. Terang itu ciptaan bukan? Bukan, terang itu maksudnya itu adalah cahaya Elohim. Itu dia maksudnya di situ. Jadilah cakrawala. Cakrawala itu jadi. Cakrawala ciptaan bukan? Kalau itu kan ciptaan, kan di situ kan tentang penciptaan. Nah, jadilah manusia. Manusia itu jadi nggak? Iya, diciptakan karena dibentuk. Nah, Yohanes 1 nomor 14 apa bedanya? Firman itu telah menjadi Beda. manusia. Kalau yang di Oh, Yohanes beda. 1 Beda, Bang Jibril. beda dong. Kalau Yohanes 1 ayat 14, firman itu, ucapan Elohim itu menjadi manusia. Dirinya Elohim lah Yesus di bumi. Wujud, makanya ada dalil ayat. Nggak, Yohanes yang 1 ayat pertanyaan 14. saya sebenarnya gini, Bu Darni. Bu Darni kan sebenarnya udah deket banget sama Islam nih. Maksudnya udah nggak makan babi, udah nggak ini nggak itu. Tapi kenapa masih menyekutukan Tuhan gitu loh? Bukan menyekutukan, memang begitulah cara kita mengetahui Nggak, keberadaan. kenapa nggak Elohim. nyembah Elohimnya aja? Iya, tetap Elohim disembah di dalam Yesus. Sama itu. Nah, kan itu namanya menyekutukan Tuhan. Enggak, yang menyekutukan Tuhan yang begini. 1 Tawarikh 16 ayat 26. Di luar dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, Itu baru nyembah setan. Tuhan lain. Ya udah itu menyekutukan namanya. Berarti Lah, dia enggak itu bukan menyembah menyekutukan. Elohim. Waduh, ibu nggak paham bedanya menyekutukan sama musuhin. Assalamualaikum Nah, kalau itu. gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu Darni. Seru. Oke, contoh kita analogiin aja deh, Bu. Kita analogiin aja ya. Bu Darni ini saya kasih rumah. Saya kasih tempat tinggal, saya kasih makan, saya kasih duit, saya kasih handphone, saya kasih pulsa, saya kasih baju, saya kasih tempat tidur, semuanya. Tapi ibu nggak makasih sama saya, ibu makasihnya sama tukang gojek yang nganter makanan, ibu makasihnya sama orang yang nganter tempat tidur, ibu makasihnya sama tukang bank yang nganter duit ibu. Itu namanya menyekutukan saya, Bu. Iyalah, itu selingkuh namanya, berkhianat. Nah, yang nyiptain ibu siapa? Elohim kan? Kenapa ibu makasihnya sama firmannya? Karena firmannya itu kan diri Elohim Nah, yang menyatakan dirinya dia kepada firman. Iya, tukang ojek juga nganterin makanan ibu atas nama saya. Tapi nggak ibu Beda. nyembah tukang gojek ya dong. Ibu makasihnya sama saya dong. Sudah beda itu, beda. Harusnya aku berterima kasih kepada yang memberikan, yaitu Bang Jibril, bukan ke tukang ojek. Nah, Iya. terus kenapa nggak nyembah Elohim? Ya Elohim kami sembah, tetapi ya Elohim itu menyatakan diri kepada Ibu Yesus. sekutuin nama firmannya. Enggak dong. Iya dong. Yesus ini adalah wujud Elohim di bumi. Iya, kan si Jadi Firman siapa yang nganterin nih, Bu. Si Firman yang nganterin makanan, si Firman yang nganterin duit, si Firman yang nganterin baju, si Firman yang ngasih BPKB mobil, yang nganter mobil ini. Ibu makasihnya masih Firman, bukan mas saya yang ngasih. Iya, beda itu, beda. Jangan samakan seperti itu. Jangan samakan dengan yang mengantar barang-barang itu, hadiah-hadiah itu dengan cara Elohim menyatakan diri kepada Yesus. Padahal Yesusnya udah bilang, Bu. Yesusnya udah bilang, aku adalah jalan. Iya. Ya udah di jalan, jangan nyembah jalannya, nyembah tujuannya. Kalau sudah menyembah Yesus, sudah menyembah Elohim. Nah, Karena nyembah jalannya, nyembah Elohim tujuannya satu. sekarang. Bagaimana? Jibril, kan dibilang Yesus kepada Filipus, Filipus, kau tanya-tanya lagi di mana Allah itu berada. Sudah sekian lama kau Filipus melihat aku, kau kenal juga aku ya? Akulah itu Elohim itu. Akulah Berani. jalannya. Enggak, akulah dia, katanya. Berani rupanya para nabi berkata, akulah Elohim. Mana berani kan? Ibu nggak berani tanya sama saya karena di mana Nabi Muhammad bilang aku adalah jalan yang lurus. Karena ada di Al-Quran dibilang Nabi Muhammad itu adalah jalan yang lurus. Bukan jalan yang lurus loh.
akulah dia, kata Yesus kepada Filipus yang nanya-nanya. Filipus kan bertanya kepada Yesus, di manakah Allah itu, kan katanya. Masa kau nggak tahu Filipus, sudah lama kau bersama aku. Au maibana, orang Batak bilang, au maibana. Itulah Batak bilang. Ya kan, ibu makasih mah yang nganter duit nih, kan kurang ajar. Yang makasih ya sama dirimu memang, karena kau yang memberi. Ya udah, kenapa Beda bawa dengan orang Yesus. lain? Salah. Yesus ini adalah dirinya Elohim yang menyatakan diri. Jadi kalau aku sudah berterima kasih kepada Yesus, sudah sampai itu kepada Sang Firman yang tak kelihatan itu. Begitu. Bu, saya bilang nih sama supir saya, itu anterin makanan untuk Bu Darni. Yang ibu makasihin kalimat saya, bukan sayanya. Yang ibu makasihin tuh kalimat saya, omongan saya, firman saya ke supir itu yang ibu makasihin, bukan sayanya. Paham sampai sini, Bu? Aduh. Musyrik namanya, musyrik. Tidak. Kalau musyrik itu menyembah ilah-ilah yang lain. Itu Bukan salah Elohim sembah. yang kita sembah. Itu salah sembah. Itu. Musyrik ini Jadi, menyekutukan Tuhan yang benar, menyekutukan. Iya, menyekutukan. Ibaratnya ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Itulah musyrik. Nah Kan itu, begitu. nah Kalau begitu kami saya umat bilang, Kristen, Bu, bukan begitu saya musyrik bilang, kami. Mas, anter makanan ke Bu Darni. Omongan saya yang ibu tuhanin, firman saya yang ibu tuhanin, bukan sayanya. Loh, firman itu kan dirinya Elohim. Wajar dong. Iya, omongan saya memang dari saya, Ibu. Sayang, cantik, betul. Omongan saya memang dari saya. Itu bagian dari saya, tapi bukan sayanya yang Ibu sembah, tapi omongan sayanya. Bagaimana sih? Musyrik itu musyrik. Ya begitulah cara keberadaan Elohim kami itu. Supaya kami tidak ragu dan bimbang. Begitulah cara mengenal keberadaan, bukan keberapaan. Bukan keberapaan Elohim ya, tapi keberadaan Elohim itu begitulah caranya kita mengenalnya. Elohim kami itu menyatakan diri kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Satunya Elohim kami, enggak empat, enggak tiga. Itu definisi menyekutukan Tuhan. Kalian semua satu, malaikat, roh, firman, semua kalian satu, Tuhan gua. Itu namanya menyekutukan Tuhan. Musyrik. Deh, sampai sini aja, Kang Dito. Iya. Kang Dito deh ngadepin nih orang musyrik. Begitulah guys. Oke, ya. gini. Enak. Ini Bu Darni, kan tadi kita berbicara kelihatannya nggak ada dalil tuh. Bu Darni tidak paham kalau dikatakan firman itu adalah ciptaan, kan gitu kan? Coba kita baca di Kolose 1 nomor 15. Kolose 1 nomor 15. Ya, aku catat dulu. Kolose nomor 15. Ya, ini perjanjian baru Kolose 1 dapat ayat 15. Salah. Iya, betul nomor 15. Iya, belum dapat Kolose 1. Kok Filipi? Kolose 1:15. Keutamaan Kristus judulnya ya. Ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah itu maksudnya, ngerti? Jadi dia ciptaan bukan? Bukan seperti itu artinya. Iya, dengar. Lebih dahulu dari ciptaan. Iya, Jadi dia ciptaan. Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Lebih yang utama sulung, dari? Lebih utama dari segala yang diciptakan, dari segala yang tunggu dulu. Dari segala yang diciptakan itu, yang paling utama adalah Yesus. Iya, ciptaan itu bukan? Maksudnya. Iya, ciptaan bukan bukan? ciptaan, bukan Loh, ciptaan. di situ dikatakan, di situ salah. Itu tulisnya segala dari yang diciptakan. Dari segala yang diciptakan, dia ciptaan bukan? Lebih, iya, Yesus adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama
lebih Baik. utama dari segala yang diciptakan. Ya, Maksudnya iya, kan Yesus ciptaan ini, juga. Yesus Oke. ini lebih utama dari segala yang diciptakan. Gak ada dibilang Yesus ini ciptaan, gitu. Oke, kita baca dari versi TL-nya. Dan ialah yang menjadi bayangan Elohim yang tiada kelihatan itu, yaitu anak sulung yang terlebih dahulu daripada segala makhluk. Nah tuh, makhluk juga Iya, nggak dia? Makhluk nggak dia? betul. Makhluk Dari itu segala ciptaan bukan? makhluk. Bukan, Iya. dari segala makhluk lah Yesus ini. Lebih utama. Lebih utama Yesus ini semua dari segala makhluk. Itu maksudnya. Iya, makhluk Kalian aja juga yang dong. salah. Bukan. Enggak toh. Bukan. Lebih Salah utama arti. dari segala ciptaan itu dia ciptaan Iya. juga atau bukan? Lebih utama semua Yesus ini dari segala ciptaan, dari segala makhluk. Nah, itu artinya. Jadi dia ciptaan bukan? Haleluya. Terpujilah Yesus. Hosana, Hosana, Hosana bagi keselamatan Yesus. Itu hosana itu maksudnya puji-pujian itu. Puji-pujian kepada Yesus, ya. Itu maksudnya. Ya, frase memahami kalimat sudah jelas bahasa Indonesianya. Terlebih dahulu dari segala makhluk. Jadi dia duluan. Makhluk itu sudah ada nih banyak, tapi dia duluan. Dia itu makhluk gitu loh. Bukan, lebih utama dari ciptaannya. Yesus ini lebih utama dari ciptaan. Yesus ini lebih utama daripada segala makhluk. Itu maksudnya loh. Bukan Yesus makhluk, bukan Yesus ciptaan. Oh, bukan. Itu. Kok double? Jadi? Ada double? Double loh, double. Doubling. Menggema suara. Satu, cek. Udah. Aduh, tapi aku udah mulai lapar loh Bang Kang Dito. Padahal Kang Dito baru masuk. Tariklah Kristen yang lain. Biar udah kruk katanya perutku. Udah mulai lapar dia. Iya, udah habis lama kita kan orang. kebuang energi. Belum lagi tadi Kang Dito kami 3 ronde kami apa? Perang sama Nora. Ini kami udah berbaikan. Itu dia. Enak gini ya. Gitu. Tarungkat, maghrib. Nah iya, kalian juga sembahyang lah. Iya. Ya, dulu, oke lah yuk. ya guys. Oh, terima kasih lah kalian ya, teman-teman muslim yang sudah kasihkan hadiah sama aku. Baru kali ini aku dapat hadiah segini banyaknya loh. Ya, makasih lah ya. Sama-sama. Teman-teman Islam. Oke. Ya, aku mau live ya, aku mau live. Dadah ya, turun aku ya. Oke, makasih toh. Apa? Nah, penutup, Fandi. Ayo, kita rehat teman-teman ya. Kang Dito telat. Dari mana Kang Dito nih jalan-jalan terus? Dia dari tadi di bawah hidupannya. Iya, aku di bawah. Oh, gitu. Ayo, kita rehat yuk, teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita tutup. Nah, demikian tadi kami ini, bagaimana perdebatan itu berlangsung. Dan ada si Carol ya, si Carol ini dia matinya minta dibakar anunya tuh, mau apa? Biar abunya itu jadi pupuk, biar jadi pupuk tanaman. Itulah kelakuan orang-orang kafir nih. Betul-betul tidak mau menggunakan akal, tidak menggunakan nalarnya, sehingga kalaupun mati pun minta dibakar. Lucu pokoknya. Dan dia tidak memakan binatang. Mas bro. Ada kawan lewat. Nah, jadi matinya pun minta dibakar supaya jadi pupuk katanya. Makanya pokoknya orang-orang Kristen itu entah akalnya di mana gitu ya. Semuanya pada ini. Kalau menurut saya tuh akalnya itu memang pada error gitu. Sakit mereka nih, orang-orang sakit. Biar bermanfaat gitu ya. Hidup tidak tidak makan daging katanya, makan sayur-sayuran. Nah, terus nanti kalau mati minta dibakar jenazahnya. Minta dibakar supaya biar jadi pupuk gitu ya. Biar jadi pupuk dan bermanfaat. Itulah orang-orang kafir itu, lucu-lucu memang mereka. Kalau dikata badut gereja itu ya pantas saja ya, wajar kalau umat Islam ya, debater Islam itu mengatakan bahwasanya mereka ini adalah kaum badut.
badut-badut gereja. Karena apa yang disampaikannya pun memang tidak logik, tidak rasional gitu. Hanya pamer kebodohan, yang dimana kebodohan demi kebodohan itu acap kali terlontar dari lisan bodoh mereka ini ya. Dan itu mbak kita itu geli, mbaknya mau tertawa. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير